Sang Pembisik Alam Part 72 Slip Gio Pengikat Jiwa, Misteri Pulau Iblis Hitam, Zhu Xiao, Wei Lianchuan, Sa Chongqian, apakah ini kekurang ajaran Istana Qingyang kalian? Jika kalian berani, lawan aku 1 lawan 1 untuk menyelesaikan masalah ini. Pahlawan macam apa kalian? Bersekongkol melawanku dengan begitu banyak dari kalian. Di alam rahasia yang gelap, berbagai kekuatan spiritual seperti pedang petir, pedang api, kait es, dan pedang angin bergantian menampilkan aksinya. 9 sosok bergerak masuk dan keluar dengan tertib, mengelilingi sosok yang terbang naik turun di tengah, yang tampak seperti formasi yang sangat rumit. Yang paling mengejutkan adalah bahwa orang-orang ini semuanya sangat terampil, dengan rangkaian teknik bela diri yang tiada henti. Setiap gerakan mengandung berbagai tingkat serangan spiritual, dan aura mereka sangat kuat. Dengan kata lain, para prajurit terlemah yang bertarung di sini setidaknya berada di tingkat pertama alam laut jiwa. Di tepi terluar, 2 ahli bela diri, dengan tubuh mereka memancarkan cahaya spiritual dan aura yang sangat kuat, terus-menerus menunjuk dan memberi instruksi kepada kelompok tersebut tentang wanita di tengah formasi. Pria di sampingnya, yang jari-jarinya memegang tombak perak berkilauan, memiliki hidung mancung dan mata lebar. Mendengar kutukan wanita itu dari formasi, dia tersenyum dan berkata, "Adik Zhu, aku akan memberimu 1/4 jam lagi. Jika kau masih tidak bisa menaklukkan wanita licik ini, maka kau harus mundur dan memberi jalan." Kedua tombak peraku sudah gatal ingin bertarung. Silver Spear Sun, jangan khawatir, pil merah pertama iblis wanita ini pasti milikku, dan naga kuningku sudah gatal ingin bertarung. Saat dia berbicara, raungan meletus dari dalam formasi, dan sebilah cahaya berkilauan sepanjang 100 kaki tiba-tiba muncul. Hehe, aku tidak menyangka seseorang yang mengaku sebagai murid Istana Qingyang yang saleh ternyata juga seorang bajingan tak tahu malu. Namun, aku menyukainya. Aku hanya ingin tahu apakah tombak perak dan pedang emasmu masih bagus? Jangan sampai berubah menjadi debu perak dan pasir emas. Hahaha, Luo Yingzi, anggur, wanita, kekayaan, dan amarah semuanya adalah sifat manusia. Apa yang memalukan dari itu? Apakah tombak peraku tidak berguna atau tidak? Kau akan tahu setelah mencobanya. Aku hanya punya satu pertanyaan sekarang. Dasar perempuan licik, apakah kau masih punya pil merah MU? Sa Chongqian tertawa terbahak-bahak. Tidak ada. Wanita dalam formasi itu mengeluarkan teriakan tajam, hendak melontarkan kutukan bertubi-tubi, tetapi malah mengeluarkan erangan teredam, jelas telah terkena jebakan. Melihat ini, para murid yang telah membentuk formasi itu tertawa terbahak-bahak, melontarkan kata-kata cabul dan menghina. Kata-kata itu membuat Wei Lianchuan, yang berdiri di samping Sa Chongqian sambil memegang tombak perak, sedikit mengerutkan kening. Jangan bercanda, hal-hal penting didahulukan. Alam rahasia ini hanya terbuka sekali setiap 5 tahun, dan ini terkait dengan rencana besar istana. Kita tidak boleh membuang terlalu banyak waktu untuk iblis wanita ini. Menjelajahi alam rahasia untuk menemukan benda itu adalah prioritas. Ya, Wei Lianchuan mengeluarkan teriakan pelan, dan orang-orang di tengah pertempuran menjadi tegang, meningkatkan serangan mereka. Mengikuti pandangan Wei Lianchuan, atau lebih tepatnya, tidak jauh di belakang kerumunan yang kacau di depan, terdapat layar cahaya yang tampak sangat hikmat, dengan sedikit bercak darah di dalamnya. Di balik layar cahaya itu, sesuatu tampak ada samar-samar, tetapi layar cahaya berwarna merah darah pucat itu sangat tebal, dan objek di dalamnya tidak dapat terlihat dengan jelas melaluinya. Namun, Wei Lianchuan, yang merupakan pemimpin de facto di antara para prajurit Istana Qingyang, tetap memusatkan pandangannya pada layar cahaya merah darah, mengabaikan Luo Yingzi yang sangat cantik, yang sosok anggunnya samar-samar terlihat selama pertempuran, yang sedang dikepung oleh kerumunan. Iblis wanita yang dikenal sebagai Luo Yingzi dalam formasi itu juga sangat tangguh. Meskipun ia berjuang untuk membela diri dan berulang kali terkena serangan, energi spiritual pelindungnya tetap utuh. Yang terpenting, meskipun dikelilingi oleh formasi, seluruh formasi tampaknya berada di bawah kendali Luo Yingzi. Semua serangan, begitu memasuki jarak 3 meter dari Luo Yingzi, menjadi seperti terjebak di rawa, sangat lambat, dan pada saat mencapai Luo Yingzi, kekuatannya telah sangat berkurang. Adapun Luo Yingzi, aura kekuatan ilahinya bahkan lebih megah. Dalam sekejap mata, setengah jam akan berlalu. Sebelum Sa Chongqian yang memegang tombak perak dapat berbicara, Wei Lianchuan yang tinggi dan gagah berbicara terlebih dahulu, mengungkapkan ketidakpuasannya yang sangat besar. Zhu Xiao, bersiaplah untuk mundur. Kekuatan tempurmu tidak mencukupi, kau tidak dapat mengendalikan formasi melawan iblis wanita ini. Dalam 10 tarikan napas, ketika gerbang Dui terbuka, adik Sa akan memasuki formasi dan kau akan mengambil alih kendalinya. Meskipun enggan, Zhu Xiao dalam formasi itu hanya bisa mengangguk setuju. Mendengar itu, Sa Chongqian, sang tombak perak, meraung kegirangan, Luo sang iblis wanita, tombak peraku ada di sini. Dengan raungan itu, Sa Chongqian sedikit mengayunkan tombak perak di tangannya. Kecepatannya tampak lambat, namun anehnya mengalir seperti naga perak. Bersiaplah.
Wei Lianchuan, yang bertanggung jawab atas formasi tersebut, berteriak pelan. Tepat pada saat itu, cahaya merah tua, disertai suara angin dan guntur, tiba-tiba muncul di langit di atas alam rahasia yang gelap. Begitu cahaya merah tua itu muncul, ia dengan cepat meluas, dan suara angin serta guntur tiba-tiba berubah menjadi raungan yang memekakan telinga, yang bahkan lebih memekakan telinga di alam rahasia yang gelap ini. Dalam sekejap, semua orang terkejut oleh keributan itu dan tanpa sadar mendongak ke langit di atas. Wei Lianchuan, yang bertanggung jawab atas formasi tersebut, bukanlah pengecualian, tetapi ekspresinya berubah drastis hanya setelah sekali pandang. Zhu Xiao, hati-hati, minggir. Wei Lianchuan, yang mengarahkan formasi, berteriak keras, suaranya menggelegar seperti guntur, dan ekspresinya berubah drastis hanya dengan melirik ke arah formasi. Namun, dibandingkan dengan gemuruh guntur yang berasal dari cahaya merah di atas kepala, suara itu masih terlalu lemah, hampir tak terdengar. Zhu Xiao, yang berada di tengah formasi, samar-samar merasa seolah-olah seseorang memanggilnya, tetapi keributan di atas terlalu keras, sehingga ia tanpa sadar mendongak. Gemuruh. Begitu ia mendongak, Zhu Xiao melihat seberkas cahaya merah darah turun dari langit, yang langsung membesar di matanya. Ia samar-samar dapat melihat sosok manusia. Dan kemudian, ia tidak ingat apapun lagi. Bang! Cahaya merah tua itu tiba-tiba menghantam tanah, menyebabkan seluruh alam rahasia gelap bergetar hebat, dan cahaya merah tua itu langsung meledak menjadi gumpalan besar. Zhu Xiao. Wei Lianchuan meraung. Tetapi bahkan saat dia meraung, dia hanya bisa mundur bersama kerumunan. Terlebih lagi, darah berceceran di mana-mana, matanya buta, dan bahkan persepsi spiritualnya pun terpengaruh. Yang terdengar hanyalah bunyi dentuman terus-menerus dari benda-benda berat yang saling berbenturan, dan kemudian tidak ada lagi. Dalam sekejap, bercak darah itu menghilang, dan pemandangan yang sulit diterima oleh Wei Lianchuan dan sangat mengejutkan Sa Chongqian tiba-tiba muncul di hadapan mata mereka. Tepat di tengah tempat cahaya merah darah itu jatuh, sosok Zhu Xiao menghilang. Bukan hanya dalam jangkauan formasi, tetapi bahkan di ruang ini, sekeras apapun mata memandang, mereka tidak dapat menemukan sosok Zhu Xiao. Hanya genangan darah dan lumpur yang tersisa, berceceran di sekitarnya. Dengan kata lain, teman sekelas mereka, Zhu Xiao, telah hancur lebur menjadi debu oleh cahaya berdarah itu. Tidak hanya itu, sebagian besar dari 9 murid yang membentuk formasi tersebut juga menderita patah tulang dan tendon, terhuyung-huyung dan jatuh membentuk kipas di sekitar pusat tempat cahaya darah terciprat. Orang yang mengalami luka paling serius memiliki wajah sepucat kertas, darah mengalir deras dari mulutnya, dan bahkan serpihan organ dalam pun sedikit termuntahkan. Itu berarti mereka adalah seniman bela diri di alam laut jiwa. Tubuh spiritual yang mereka peroleh telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi. Jika tidak, mereka akan celaka. Namun, tak satupun dari hal-hal ini mengejutkan Wei Lianchuan dan yang lainnya. Yang mengejutkan mereka, seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana di tempat itu, seorang pemuda tampan, yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Tetapi yang benar-benar mengkhawatirkan adalah bahwa orang ini masih hidup. Dia meregangkan tubuhnya dengan kesakitan yang luar biasa, seolah-olah dia sangat tidak nyaman. Jelas sekali, orang ini pasti telah berlari menuruni cahaya merah darah itu, tetapi cahaya merah darah itu langsung menghancurkan Zhu Xiao, seorang ahli bela diri tingkat keempat alam laut jiwa, menjadi bubur dan melukai banyak orang lainnya, namun dia selamat. Namun, tak satupun dari hal-hal ini yang paling aneh. Ini bukan tentang posisi orang tersebut, tetapi lokasinya. Sekarang, Wei Lianchuan mengerti dari mana suara dentuman yang didengarnya berasal. Pasti itu suara sesuatu yang jatuh keras dari ketinggian, memantul dan jatuh berulang kali. Oleh karena alasan inilah orang yang jatuh dari langit terpental ke tepi tirai cahaya tebal berwarna merah darah pucat itu. Ini normal. Namun yang fatal adalah, saat orang ini meregangkan tubuhnya, salah satu kakinya dengan santai masuk dan keluar dari layar cahaya merah darah pucat itu. Masukkan, lalu tarik keluar dengan susah payah. Benda itu ditendang, lalu ditarik kembali dengan menyakitkan, disertai suara retakan tulang. Hal ini membuat mata Wei Lianchuan dan Sa Chongqian langsung membelalak. Apakah tirai cahaya berwarna merah darah pucat itu? Penghalang cahaya pelindung alam jiwa iblisyanya dengan menembus penghalang itu seseorang dapat memperoleh harta karun yang mungkin ada di baliknya. Untuk menembus penghalang cahaya pelindung itu, bahkan jika ke-11 bersaudara menyerang dengan segenap kekuatan mereka tanpa gangguan, setidaknya akan membutuhkan waktu setengah jam. Dalam keadaan normal, mereka harus membagi personel mereka menjadi 2, setengah untuk berjaga dan setengah lainnya untuk fokus menembus penghalang cahaya pelindung. Dalam kasus ini, setidaknya akan memakan waktu 15 menit. Namun sekarang, kaki pemuda ini bisa bergerak masuk dan keluar sesuka hati. Saat mata mereka tersadar, sebuah pikiran serentak terlintas di benak Wei Lianchuan dan Sa Chongqian. Mungkinkah penghalang cahaya pelindung telah gagal karena dampak cahaya merah tua itu? Saat mata mereka membelalak, sepasang mata berbentuk almond yang memikat juga menatap kosong ke arah kaki yang bergerak bebas masuk dan keluar dari penghalang cahaya pelindung. Pemilik mata itu tak lain adalah Luo Yingzi.
yang disebut sebagai penyihir. Namun, barusan, untuk menghindari dampak cahaya merah yang jatuh dari langit, tubuh anggun Luo Yingzi menempel pada penghalang cahaya pelindung. Luo Yingzi sepenuhnya mengerti bahwa penghalang cahaya pelindung itu sama sekali tidak gagal. Adegan ini menyebabkan kilatan cahaya aneh muncul di mata Luo Yingzi yang berbentuk seperti almond. Seolah merasakan sesuatu, hampir bersamaan, iblis wanita Luo Yingzi, Wei Lianchuan, dan pendekar tombak perak Sa Chongqian bergerak. Wei Lianchuan dan Sa Chongqian terpecah menjadi dua kelompok. Satu bergegas menuju iblis wanita Luo Yingzi, dan yang lainnya bergegas menuju penghalang cahaya pelindung. Adapun Luo Yingzi, apa yang dia lakukan sama sekali berbeda dari apa yang dilakukan Wei Lianchuan dan Sa Chongqian. Dengan sedikit gerakan menerjang, dia memeluk Ye Feng, yang masih dengan susah payah meregangkan otot dan tulangnya untuk memulihkan diri, dan perlahan berguling menuju penghalang cahaya pelindung. Tidak bagus. Melihat tingkah laku Luo Yingzi yang aneh, Wei Lianchuan, yang sangat cerdas, tiba-tiba berteriak dan berbalik, bergegas menuju Ye Feng seperti kilat. Cih! Dalam sekejap, Wei Lianchuan dan Sa Chongqian seperti kue dadar yang menempel di tanah, tidak mampu berhenti tepat waktu, dan terhempas ke penghalang cahaya pelindung. Keduanya terbentur dengan kecepatan sangat tinggi, dan wajah mereka tampak terdistorsi karena tertekan begitu langsung ke penghalang cahaya pelindung. Pada saat yang sama, penyihir Luo Yingzi, yang telah muncul di balik penghalang cahaya pelindung, terkekeh sambil memandang kedua roti pipi itu. Dua idiot, tercengang, ya. Faktanya, Wei Lianchuan dan Sa Chongqian bukan satu-satunya yang tercengang, Ye Feng juga. Ye Feng, yang telah lama terjebak dalam pusaran merah darah, tidak menyangka akan jatuh langsung dari langit dan benar-benar kehilangan orientasi. Bukan hanya baju zirah roh giok merah yang menutupi tubuhnya hancur berkeping-keping, tetapi bahkan tubuh tempur giok merahnya yang telah berkembang sempurna pun hampir hancur berantakan. Sebagian besar persendiannya hancur, semua tulangnya retak, dan organ dalamnya bergeser dan terbalik. Hanya karena Ye Feng memiliki tubuh pertempuran giok merah ia selamat dari jatuh. Jika tidak, kemungkinan besar ia akan kehilangan 90% nyawanya. Baru saja, Ye Feng meregangkan tubuhnya dengan susah payah, mencoba memulihkan persendiannya secepat mungkin agar bisa melindungi dirinya sendiri. Sebelum semua persendiannya pulih sepenuhnya, dia merasakan hembusan angin yang harum, dan tubuh yang lembut dan halus menyelimutinya. Meskipun dia berada di tempat yang tidak dikenal dan dalam situasi berbahaya, pertemuan tak terduga ini tetap membuat Ye Feng mengalihkan pandangannya ke tubuh halus yang menutupi dirinya. Yang terlihat adalah wajah cantik yang dingin seperti es, namun dengan sedikit pesona memikat di sudut mata dan mulutnya. Fitur wajahnya sangat indah, dan rambut hitam panjangnya, yang diikat santai dengan sedikit warna merah, memberinya penampilan yang liar. Hanya dengan satu pandangan, senyum muncul di wajah yang liar namun lembut itu, tetapi di balik senyum itu tersembunyi aura yang mengerikan. Apakah aku cantik? Luo Yingzi tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Ye Feng mengangguk sedikit tanpa sadar, dan aura membunuh tiba-tiba terpancar dari wajah cantik Luo Yingzi. Jika memang begitu, matilah untukku. Dengan jari-jari seperti pedang, ki pada jari-jari pedang itu seperti pisau dan duri, menusuk dengan ganas ke arah mata Ye Feng. Jika menusuk ke bawah, itu akan langsung menembus otaknya dan Ye Feng pasti akan mati. Dalam sekejap, petir diam-diam menyambar telapak tangan Ye Feng. Meskipun persendian Ye Feng hancur berkeping-keping, meridian internalnya tetap utuh sempurna. HMPH, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini, karena kau masih berguna. Mata Luo Yingzi berkilat, dan jari pedangnya langsung menghilang. Ye Feng terkejut dengan kecepatan perubahan sikapnya. Petir mengerikan yang hendak menyambar itu berhenti sejenak, lalu menghilang tanpa suara, alih-alih menyambar. Dengan asal-usul dan kekuatannya yang tidak diketahui, dan tubuhnya yang belum pulih, Ye Feng sebaiknya tidak mencari musuh. Jika sambaran petir yang mengejutkan itu tidak membunuhnya, maka Ye Feng, yang tubuhnya telah rusak parah dan organ dalamnya terluka serius, mungkin tidak akan mampu menghadapi iblis wanita Luo Yingzi di hadapannya. Tentu saja, yang terpenting, iblis wanita Luo Yingzi ini sebenarnya memancarkan aura kultivator alam laut jiwa tingkat puncak kelima, dan kekuatan auranya secara samar-samar sebanding dengan Liao Feibai. Pada saat itu, Wei Lianchuan dan Sa Chongqian, yang menempel pada layar pelindung cahaya seperti kue dadar, menunjuk ke arah iblis wanita Luo Yingzi dan Ye Feng dan mulai mengumpat. Meskipun penghalang cahaya pelindung itu tebal, suara masih hampir tidak terdengar, yang tidak diragukan lagi terkait dengan pendengaran yang sangat tajam dari para ahli bela diri tersebut. Penyihir, keluar sini. Jika kau berani, lawan tombak peraku selama 300 ronde. Nah, seandainya aku jadi kau, dan aku punya akal sehat, aku akan segera keluar dari penghalang cahaya pelindung dan memimpin kita masuk, dan semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, begitu kita meninggalkan alam rahasia jiwa iblis ini, sama sekali tidak akan ada tempat untukmu di dunia yang luas ini. Suara jahat Wei Lianchuan terdengar. Ya, nak, keluarlah sekarang juga dan pimpin kami masuk, maka kau mungkin punya kesempatan untuk hidup, kalau tidak.
Atau bagaimana? Hanya kalian saja? Aku beri kau waktu setengah jam. Bahkan sampah dari istana King Yangmu pun mungkin tidak akan mampu menembus penghalang cahaya pelindung ini. Ye Feng sama sekali tidak peduli dengan ancaman Wei Lianchuan dan Sa Chongqian. Yang dia pedulikan adalah informasi yang terungkap dalam kata-kata mereka. Alam rahasia jiwa iblis, istana King Yang, dan termasuk Luo Yingzi, Wei Lianchuan, Sa Chongqian, dan lainnya, semuanya adalah seniman bela diri tingkat kelima atau puncak alam laut jiwa. Namun, di domain naga hitam, selain medan perang jiwa iblis, sama sekali tidak ada alam rahasia jiwa iblis lainnya, juga tidak ada sekte bernama Istana King Yang, apalagi 3 seniman bela diri muda yang kultivasinya setinggi tingkat kelima alam laut jiwa. Jika ketiga orang ini muncul di alam naga hitam, mereka pasti akan menjadi jenius papan atas yang terkenal di seluruh alam naga hitam, dan Ye Feng tidak mungkin tidak menyadari keberadaan mereka. Namun kini, semua itu telah menjadi kenyataan. Terkejut, Ye Feng tiba-tiba menyadari bahwa pusara merah tua itu mungkin telah membawanya menembus ruang angkasa ke alam lain. Tidak jelas seberapa jauh jaraknya dari domain naga hitam. Apakah masih berada di domain lain dari benua sejati yang mendalam? Atau apakah telah meninggalkan benua sejati yang mendalam sama sekali? Namun, bahkan menyeberangi satu wilayah saja akan membutuhkan jutaan mil. Jatuhnya salju ini menempuh jarak jutaan mil, atau bahkan puluhan juta mil, membuat Ye Feng merasa seolah-olah sedang bermimpi. Boom! Boom! Bangun, kalian semua, dan ledakan dengan sekuat tenaga. Kita harus menembus penghalang cahaya pelindung ini dalam waktu sesingkat mungkin. Sa Chongqian, yang telah dihina oleh iblis wanita Luo Yingzi, meraung kepada para prajurit istana King Yang yang terhuyung-huyung di belakangnya. Dengan raungan, dia menjulurkan tombak peraknya dengan kecepatan kilat, seketika melepaskan ratusan pancaran tombak perak menyerupai naga ke arah penghalang cahaya pelindung. Namun, penghalang cahaya pelindung itu hanya bergetar sekitar selusin kali, dan cahaya merah redup itu hampir tidak berkurang. Wei Lianchuan tidak lagi bertindak gegabah. Melalui penghalang cahaya pelindung, dia menatap Ye Feng dengan saksama, suaranya tegas dan muram. Saudaraku, percayalah, keluar dari penghalang cahaya pelindung sekarang adalah pilihan terbaikmu. Kau ingin dia membantumu? Jangan harap. Siapa namamu? Jika kamu bersikap baik dan mendengarkan kakak perempuanmu, dia akan memberimu keuntungan yang tak terduga. Penyihir Luo Yingzi tersenyum menggoda pada Ye Feng, lalu menjentikan jari gioknya dengan kecepatan kilat, bertujuan untuk menyegel kultivasi Ye Feng. Senyum menawannya tetap tak berubah. Saat Luo Yingzi mengarahkan jari gioknya, sebuah bayangan hitam besar tiba-tiba muncul dari belakangnya, menyebabkan jarinya berhenti mendadak. Nona Yingzi, jika saya jadi Anda, saya akan berdiri di sana dengan patuh dan tidak bergerak. Suara Ye Feng tiba-tiba terdengar. Di luar penghalang cahaya pelindung, mata Wei Lianchuan dan Sa Chongqian tiba-tiba melebar. Nona Yingzi, jika saya jadi Anda, saya akan berdiri di sana dengan patuh dan tidak bergerak. Suara Ye Feng tiba-tiba terdengar. Saat suara Ye Feng terdengar, bayangan hitam besar menyelimuti Luo Yingzi, memantulkan bayangan tersebut dengan sangat jelas di tanah. Sebelum ada yang menyadarinya, sebuah mulut menganga telah terbuka di belakang Luo Yingzi. Taringnya yang tajam dan berkilauan tampak menakutkan bahkan dalam pantulannya di tanah. Seorang pelayan iblis? Seorang pelayan iblis tingkat bumi kelas tinggi? Jari telunjuk Luo Yingzi langsung membeku. Meskipun biasanya ia tenang, saat ini ia tampak agak pucat. Dengan tingkat kultivasinya, membunuh monster iblis tingkat bumi kelas atas bukanlah hal yang sulit. Tetapi masalahnya adalah kekuatan serangan monster iblis tingkat bumi kelas atas tidak boleh diremehkan. Terutama dalam keadaan seperti ini, hanya dengan sedikit gerakan dari mulutnya yang menganga, dia bisa digigit hingga hancur berkeping-keping. Hal itu juga disebabkan oleh kecerobohan Luo Yingzi sehingga ia tidak menyadari anak kucing Raja Harimau bersayap awan, yang lebih kecil dari telapak tangannya, terlepas dari pelukan Ye Feng. Saat ia merasakan aura mengerikan dari binatang iblis di belakangnya, semuanya sudah terlambat. Faktanya, Luo Yingzi masih tidak mengerti bagaimana makhluk iblis tingkat bumi yang begitu besar dan berkualitas tinggi bisa muncul di belakangnya. Ye Feng tidak berbicara. Aliran energi spiritual melonjak dari dantiannya, mengalir ke organ dalamnya untuk menenangkan lukanya. Tulang-tulangnya juga mulai berputar dan bergerak aneh lagi. Saat benda itu berputar, serangkaian suara retakan memenuhi udara suara Ye Feng yang menempatkan kembali kekhawatirannya pada tempatnya. Suara-suara itu seperti surat perintah kematian, menyebabkan sedikit kecemasan muncul di mata indah Luo Yingzi. Tetapi mulut menganga di belakangnya membuatnya tidak berani bergerak. Yang paling membuatnya jijik adalah karena mulut harimau itu terbuka lebar. Air liur menetes dari mulut kecil Raja Harimau bersayap awan, dan dalam beberapa tarikan napas, air liur itu berkumpul menjadi genangan air besar di bawah kaki Luo Yingzi. Artinya, jika tetesan itu mengenai kakinya, tetapi jika menetes ke tubuhnya, Luo Yingzi mungkin akan melawan sampai mati. Meskipun begitu, alis Luo Yingzi masih menyimpan sedikit daya tarik yang bisa membuat hati kebanyakan pria berdebar. Di sisi lain layar pelindung cahaya, Wei Lianchuan dan Sa Chongqian,
yang tidak dapat melihat dengan jelas, mulai merasa cemas. Keduanya terdiam dan tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Mereka keliru mengira bahwa Ye Feng dan Luo Yingzi sedang mendiskusikan sesuatu atau telah mulai bekerja sama, dan mereka menjadi sangat cemas. Nak, kami, Istana Qingyang, akan selalu mengingatmu. Kami hanya berharap kau tidak akan menyesalinya di masa depan. Sambil menggertakkan giginya karena benci, Wei Lianchuan melambaikan tangannya dan berteriak, "Boom!" Setelah mengatakan itu, Wei Lianchuan dan Sa Chongqian mundur secara bersamaan dan bergabung dalam serangan terhadap penghalang cahaya pelindung. Para prajurit Istana Qingyang yang terluka akibat jatuhnya Ye Feng sebelumnya telah pulih sebentar, dan mereka yang mengalami luka ringan telah bersiap. Dalam sekejap, 7 pancaran cahaya, masing-masing berbeda tetapi sangat kuat, tiba-tiba menghantam penghalang cahaya pelindung. Secara khusus, serangan Wei Lianchuan sangat mengesankan sejak awal. Cahaya pedang itu, secepat kilat, menghantam langsung penghalang cahaya pelindung seperti sebuah galaksi. Efek serangannya saja lebih kuat daripada gabungan efek semua murid Istana Qingyang lainnya. Ledakan. Penghalang cahaya pelindung itu mengeluarkan suara dentuman keras dan bergetar hebat, cahaya merah redupnya tampak melemah satu lapisan. Tepat ketika penghalang cahaya pelindung itu mengeluarkan suara dentuman keras, Raja Harimau bersayap awan, yang berada cukup dekat dengannya, tanpa sadar melirik penghalang cahaya pelindung tersebut. Kelengahan kecil inilah yang memungkinkan penyihir Luo Yingzi untuk merebutnya. Lapisan energi spiritual berwarna hitam pekat dan sangat kental tiba-tiba muncul di tubuh Luo Yingzi. Tarikan ki itu segera membuat Raja Kucing Harimau bersayap awan waspada. Raja Kucing Harimau bersayap awan mendengus marah, dan mulutnya yang merah darah sepanjang 3 atau 4 meter menutup dengan kecepatan kilat, mencoba menggigit Luo Yingzi ke dalam rahangnya. Insting hewan terkadang bisa menjadi hal yang paling menakutkan. Dalam hal kecepatan, terkadang hewan dapat membuka dan menutup mulut mereka dengan sangat cepat. Hewan biasa pun dapat menggigit lebih dari 10 kali dalam sekali tarikan napas, apalagi monster menakutkan dengan kultivasi tingkat lanjut. Kecepatan gigitan iblis buas tingkat bumi kelas tinggi, terutama di area di bawah mulutnya, sedemikian rupa sehingga bahkan seorang ahli alam penempaan sumsum pun tidak dapat menghindarinya dan hanya dapat menghadapinya secara langsung. Luo Yingzi tidak punya pilihan selain menerima situasi itu secara langsung. Energi spiritual yang hampir hitam muncul di permukaan tubuhnya, dan mulut merah darah Raja Harimau bersayap awan tiba-tiba menggigit, hendak menelan Luo Yingzi hidup-hidup. Namun tepat saat mulut merah darah itu menggigit, kecepatannya tiba-tiba melambat. Mulut menganga kucing Raja Harimau bersayap awan itu seperti rawa, dan sangat keras. Setiap kali ditekan, rawa itu menjadi semakin keras, bahkan lebih keras daripada pecahan tulang binatang iblis tingkat surga kelas rendah yang telah dimakan kucing Raja Harimau bersayap awan. Jika Wei Chongchuan dan yang lainnya dapat melihat pemandangan ini dengan jelas, mereka pasti akan berseru kaget, medan kekuatan ini misterius. Memanggil. Saat mulut menganga Raja Harimau sayap awan terhalang oleh medan kekuatan Xuanyin, sosok mungil Luo Yingzi melesat keluar dari mulut harimau seperti anak panah. Kekuatan spiritual gelap berkumpul di 10 jarinya dan sekali lagi menunjuk ke titik akupuntur utama Ye Feng. Pada saat itu, mata Ye Feng tiba-tiba terbuka lebar, dan seberkas kilat menerangi ruang yang gelap. Ledakan. Sebuah kilat pendek dan tajam menyambar tepat di atas kepala Luo Yingzi, menyebabkannya jatuh ke tanah seperti pasak kayu. Aura pelindungnya yang pucat kehitaman tiba-tiba lenyap. Keributan itu begitu hebat sehingga Wei Chongchuan dan Sa Chongqian, yang menjaga penghalang cahaya, hanya bisa melihatnya samar-samar, bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka begitu cemas hingga menggaruk kepala dan hanya bisa dengan panik membombardir penghalang cahaya. Luo Yingzi jatuh ke tanah seperti tiang, hanya berkedut sesaat sebelum aura pelindung gelapnya mulai menyatu kembali, dan dia berjuang untuk bangkit. 3 jari, semerah giok, tiba-tiba menekan titik-titik vital Luo Yingzi di bahu dan lehernya, membuat semua perlawanan Luo Yingzi menjadi sia-sia. Ye Feng, yang baru saja memulihkan separuh persendiannya, cukup terkejut melihat penampilan Luo Yingzi. Dia mampu pulih dari serangan petir surgawi yang mengejutkan itu hanya dalam satu tarikan napas. Tingkat ini mirip dengan tingkat pembangkit tenaga di alam penempaan meridian domain naga hitam. Itu mengesankan. Sebenarnya siapakah kamu? Luo Yingzi, yang ditahan oleh Ye Feng, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat dia mendongak, rambutnya yang telah berubah menjadi abu terurai dan memperlihatkan kepala botak bulat yang indah dengan garis-garis hitam dan putih. Namun, meskipun berkepala bulat dan botak serta wajahnya agak hangus, pesona Luo Yingzi tetap tak berkurang ketika ia mengangkat kepalanya. Bahkan teguran dinginnya pun mengandung sedikit sanjungan. Nona Yingzi, saya bukan tipe orang yang menyukai bunga. Lain kali, bukan hanya kepala botak saja. Saat ia berbicara, 3 jari Ye Feng tetap berada di bahu dan leher Luo Yingzi, menyebabkan persendiannya kembali berderak dan berbunyi. Pemulihan, terutama ketika persendian seluruh tubuh rusak, paling sulit dilakukan pada persendian awal. Setelah beberapa persendian pertama dipulihkan, sisanya menjadi jauh lebih mudah dan tanpa usaha. Ini seperti perkembangan alami.
Setelah serangkaian suara berderak keras, Ye Feng berdiri tegak sepenuhnya. Apakah kamu berasal dari alam lain? Saat persendian Ye Feng mulai pulih, kata-kata Luo Yingzi mengejutkannya. Dia masih mempertimbangkan masalah itu ketika Luo Yingzi sudah mengetahui maksud sebenarnya. Jangan terburu-buru menyangkalnya. Ekspresi Luo Yingzi tampak dingin dan menawan, tetapi di balik sikap dingin itu, matanya tetap menyimpan daya pikat yang memikat. Meskipun alam roh sejati kita memiliki banyak sekali jenius, ini adalah pertama kalinya seseorang sepertimu, dengan hanya tingkat kelima alam transformasi roh, mampu menundukkanku, Luo Yingzi. Sekalipun ada pengecualian sesekali, kau jelas bukan orang yang tidak dikenal. Selain itu, bahkan jika Anda adalah murid dari seorang guru yang tertutup dari alam roh sejati, Anda tidak akan pernah sebodoh itu hingga tidak mengetahui nama Istana Qingyang. Jangan menyangkalnya, aku jelas mendengar reaksi anehmu saat pertama kali mendengar kata-kata Istana Qingyang. Selain itu, ekspresimu saat mendengar kata-kata alam roh sejati persis sama dengan ekspresimu saat mendengar kata-kata Istana Matahari Biru, yang jelas menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya kamu mendengarnya. Kata-kata yang diucapkan dengan cepat itu membuat Ye Feng tercengang. Apakah pengamatan Luo Yingzi benar-benar seteliti itu? Namun, seperti yang dikatakan Luo Yingzi, semua hal itu tidak menyangkut Ye Feng. Yang Ye Feng pedulikan adalah 3 kata, domain roh sejati. Sejujurnya, Ye Feng telah membaca banyak buku ketika berada di domain naga hitam. Dia telah mendengar banyak nama domain luar. Yang terdekat dengan domain naga hitam adalah domain awan air. Yang lain, seperti domain 3 cahaya dan domain tumpukan salju, adalah tempat-tempat yang pernah dikunjungi atau didengar oleh para ahli senior di domain naga hitam. Tetapi domain roh sejati ini adalah yang pertama kali Ye Feng dengar. Tentu saja, tidak satupun dari hal-hal ini yang paling penting. Yang paling penting adalah aksenmu. Meskipun kau sudah berusaha sebaik mungkin meniru aksen kami saat berbicara, yang sebenarnya tidak sulit bagi para ahli bela diri dengan kekuatan spiritual yang kuat, aksenmu masih cukup kaku dan memiliki aksen lokal yang sangat berbeda. Kau berasal dari domain Xuanlong, domain Tianqing, domain Piao Sui, tidak satupun dari mereka. Luo Yingzi tampaknya memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain yang tajam. Setelah melaporkan beberapa nama domain, dia menyangkal dugaannya sendiri. Ledakan. Suara gemuruh para prajurit Istana Qingyang, yang dipimpin oleh Wei Lianchuan, yang membombardir penghalang cahaya pelindung terus berlanjut tanpa henti, menyebabkan Luo Yingzi sering melirik ke arah mereka. Tidak peduli dari mana kalian berasal, hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah pergi dari sini secepat mungkin. Dalam 500 napas, mereka akan mampu menembus penghalang cahaya pelindung ini. Istana Qingyang memiliki banyak orang dan kultivasi Wei Lianchuan bahkan lebih mengesankan. Begitu kalian terjebak, akan sulit untuk melarikan diri. Setelah terdiam sejenak, Luo Yingzi melanjutkan, lagi pula, kau telah datang ke alam rahasia jiwa iblis ini, apakah kau hanya ingin membuang waktu di sini dan kembali dengan tangan kosong dari harta karun ini? Kata-kata Luo Yingzi langsung menarik minat Ye Feng. Harta karun apa yang tersembunyi di dalam alam rahasia jiwa iblis ini? Sebenarnya, Ye Feng baru saja memikirkan pertanyaan ini. Dia telah mengambil istana jiwa iblis dari medan perang jiwa iblis dan kemudian dikirim ke sini oleh pusaran merah darah. Jadi, sangat mungkin bahwa alam rahasia jiwa iblis dan medan perang jiwa iblis saling terhubung. Mungkinkah harta karun di alam rahasia jiwa iblis ini berhubungan dengan istana jiwa iblis? Harta karun di dalam alam rahasia jiwa iblis ini luar biasa. Jika tidak, kami, para pendekar alam laut jiwa, tidak akan mempertaruhkan nyawa kami di sini. Saat mereka berjalan maju, beberapa titik cahaya tiba-tiba muncul di sebelah kiri mereka. Luo Yingzi menunjuk dan berkata, lihat, titik-titik cahaya merah darah itu adalah salah satu harta karun terpenting di alam rahasia jiwa iblis. Cahaya merah darah ini adalah harta karun? Harta karun jenis apa? Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh iblis wanita Luo Yingzi, sekitar 4 atau 5 titik merah berkedip dan melayang ke arah Ye Feng. Harta karun apa? Kau akan tahu begitu kau mendapatkannya. Jika kau tidak menginginkannya, biarkan aku mengambilnya, kata Luo Yingzi dengan nada mengejek. Ye Feng sedikit mengerutkan kening, merentangkan kelima jarinya, dan sebuah tangan besar yang dipenuhi energi spiritual tiba-tiba muncul, meraih 4 atau 5 titik cahaya merah darah yang berkedip-kedip. Tepat ketika kekuatan spiritual Ye Feng terulur untuk meraihnya, sebuah benda kecil berbentuk persegi, bersudut, dan berpola indah, seukuran kepalan tangan bayi, yang tergantung di dada Ye Feng, sedikit menghangat dan memancarkan cahaya merah. Saat lampu merah berkedip, 4 atau 5 titik merah darah yang berkedip itu seolah merasakan kehadiran Ye Feng dan tiba-tiba mempercepat gerakannya, menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, senyum misterius samar-samar muncul di bibir Luo Yingzi. Namun, Luo Yingzi tidak menyadari bahwa alis Ye Feng juga terangkat ketika melihat cahaya merah darah melesat ke arahnya. Wah! Tiba-tiba terdengar raungan melengking seperti hantu, dan kelima cahaya merah darah itu langsung berubah menjadi 5 sosok hantu yang mengancam dan menyerbu ke arah Ye Feng. Begitu mereka melindunginya,
5 hantu merah menyala berkelebat, dan 5 fluktuasi jiwa yang mengerikan diam-diam melesat ke arah Ye Feng. Dengan alis terangkat dan sebuah pikiran terlintas di benaknya, Ye Feng tampaknya telah bersiap sejak awal. 2 kilatan petir yang mengerikan melesat satu demi satu, seperti untayan buah hawthorn manisan, melewati tengah-tengah kelima hantu merah darah itu. Dalam sekejap, hantu-hantu merah darah itu lenyap begitu saja. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah cantik Luo Yingzi, dan tanpa sadar dia menoleh dengan heran untuk melihat Ye Feng. Hanya dalam waktu singkat, Luo Yingzi hampir sepenuhnya memperbaiki kerusakan di kepalanya yang tersambar petir. Kepalanya yang botak tampak halus dan berkilau, wajahnya yang cantik berseri-seri dan penuh pesona. Luo Yingzi, inilah yang kau sebut harta karun. Sepertinya lain kali kita bertemu, aku akan membiarkanmu naik dan mencicipi harta karun ini terlebih dahulu. Julukan iblis wanita yang disematkan pada Luo Yingzi memang pantas. Bahkan, menyebutnya iblis wanita pun masih kurang tepat. Dalam waktu singkat ini, dia telah beberapa kali mencelakai Ye Feng. Kali ini, jika Ye Feng tidak menyadarinya sebelumnya dan tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya. Apa yang disebut sebagai firasat sebenarnya adalah kotak kecil seukuran bayi yang dikenakan Ye Feng di dadanya. Ye Feng baru menyadari hal ini ketika dia menggunakan indera ilahinya. Kotak kecil yang tergantung di dadanya adalah istana jiwa iblis yang telah dia kumpulkan dari medan perang jiwa iblis. Dia tidak kehilangan benda itu di sepanjang jalan. Dan ukurannya menyusut hingga sebesar kepalan tangan bayi dan menggantung di dadanya. Ketika cahaya merah tua itu melayang, istana jiwa iblis sedikit berkedip. Saat indera ilahi Ye Feng masuk, dia segera mengerti. Cahaya merah tua itu disebut hantu roh iblis. Sifatnya mirip dengan jiwa pasukan iblis di medan perang jiwa iblis. Namun, kekuatannya lebih terfokus pada serangan jiwa. Tanpa metode yang sesuai, akan sangat sulit bagi seorang seniman bela diri biasa untuk menghadapi satu atau dua dari mereka. Bahkan seorang ahli bela diri di tingkat keempat atau kelima alam laut jiwa kemungkinan akan menderita kerugian besar jika mereka bertemu 5 dari mereka sekaligus. Namun, menurut informasi yang ditransmisikan dari platform kristal merah darah di aula utama Istana Jiwa Iblis, tampaknya Istana Jiwa Iblis dapat mengumpulkan dan melahap roh dan hantu iblis ini. Kini Ye Feng semakin yakin bahwa Istana Jiwa Iblis terhubung dengan alam rahasia Jiwa Iblis ini. Ye Feng awalnya berniat agar Istana Jiwa Iblis melahap kelima roh iblis itu, tetapi kemudian dia berpikir bahwa karena dia masih baru di tempat ini, lebih baik berhati-hati. Dia tidak boleh memamerkan kekayaannya dan selalu lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Dalam sekejap mata, dia menggunakan petir surgawi yang mengerikan untuk memusnahkan kelima roh iblis tersebut. Di sisi lain, jika Ye Feng bukan pendatang baru di tempat aneh ini dan tidak terjebak di alam rahasia jiwa iblis ini dengan begitu mendesak, dan jika dia tidak perlu menemukan seseorang untuk memahami situasinya, dia pasti sudah membunuh Luo Yingzi, si iblis wanita, karena berulang kali mencoba mencelakainya. Ye Feng bukanlah tipe orang yang mudah terpikat saat melihat wanita cantik. Namun, Luo Yingzi juga menjadi masalah. Mengendalikannya seperti ini hanya akan mendatangkan masalah. Ye Feng berpikir dia harus mencoba mendapatkan beberapa informasi darinya dan menyingkirkannya secepat mungkin. Saat Ye Feng sedang merenungkan hal ini, tiba-tiba ia merasakan kehangatan di kulit 3 jarinya di tangan kiri. Ia menoleh dengan terkejut, dan pada saat yang sama, Luo Yingzi juga menoleh untuk melihat Ye Feng. Saat ini, wajah cantik Luo Yingzi berseri-seri penuh pesona. Sekilas, dia memancarkan daya tarik yang tak tertandingi. Bibirnya yang sedikit cemberut semakin membuatnya tampak kasihan, membuat orang merasa iba padanya. Hampir bersamaan, Luo Yingzi berkata kepada Ye Feng dengan suara yang sangat menggoda, "Lihat, apakah aku cantik?" Suaranya bergetar dengan pesona yang memikat, matanya berkilau seperti bintang, dan dia bagaikan lautan yang menggoda, mampu menarik setiap pria ke dalam daya pikatnya. Ye Feng merasakan gelombang panas, dan pandangannya tanpa sadar tertuju pada mata Luo Yingzi. Berdengung. Saat pikirannya goyah, kekuatan ilahi meridian pedang, kejernihan hati pedang, yang telah ditempa di dalam tubuh Ye Feng, tiba-tiba bergetar hebat. Suara dengungan yang samar itu seperti lonceng besar, membuat mata Ye Feng berbinar. Teknik rayuan, saat mata Ye Feng kembali jernih, sosok Luo Yingzi telah menjauh, melepaskan diri dari kendali Ye Feng. Jari-jari rampingnya hampir saja menunjuk ke arah Ye Feng, mencoba merebut kembali kendali atas dirinya. Melihat ini, Ye Feng mendengus dingin, dan petir surgawi yang mengerikan tiba-tiba muncul dari antara telapak tangannya. Setelah melihat kilat yang menakutkan itu, Luo Yingzi tiba-tiba berseru kaget. Dia jelas sangat waspada terhadap kilat mengerikan milik Ye Feng. Bahkan sekarang, organ dalamnya terasa terbakar dan gemetar. Jika itu terjadi lagi, dia pasti akan terluka, dan dia sama sekali tidak ingin mengalami perasaan itu untuk kedua kalinya. Tidak mau. Berhenti. Jika Anda ingin bekerja sama, berhenti. Saya sangat tulus. Kedua kalimat ini tidak diteriakkan oleh Luo Yingzi, melainkan dikirim ke pikiran Ye Feng oleh Luo Yingzi menggunakan kekuatan spiritualnya dalam keadaan mendesak.
Hanya kekuatan spiritual yang dapat mengungkapkan maknanya dalam waktu sesingkat itu. Jika tidak, seandainya dia berbicara, pada saat Luo Yingzi selesai berbicara, dia mungkin sudah disambar petir dahsyat Ye Feng. Setelah mengucapkan dua kalimat itu, cahaya spiritual Luo Yingzi menghilang, dan dia berdiri di sana dengan tenang, tampak sangat tulus. Pada akhirnya, penampilan ini membuat Ye Feng menghentikan petir surgawi yang mengerikan di tangannya. Jangan coba mengendalikan aku. Jika kau menginginkan itu, aku punya cara rahasia untuk melawanmu sampai mati. Sambil berbicara, Luo Yingzi melihat sekeliling. HMPH, jika ruang ini tidak begitu sempit, aku tidak akan takut dengan petirmu. Kenapa kau tidak mencobanya? Ye Feng mengangkat telapak tangannya dengan sikap mengancam. Apapun, jika Anda bersedia untuk bebas masuk dan keluar dari tirai cahaya pelindung dan membiarkan lebih banyak orang mengetahui rahasianya. Dan jika Anda terpaksa mencari kolaborator lain, Anda dapat mencobanya. Di dalam alam rahasia jiwa iblis, hanya ada sedikit seniman bela diri sepertiku yang bepergian sendirian. Terlebih lagi, dengan kultivasimu di tingkat kelima alam transformasi roh, kemungkinan akan membutuhkan banyak usaha untuk bekerja sama dengan orang lain secara tulus, dan semuanya bisa sia-sia jika kau tidak hati-hati. Selain itu, kau masih baru di alam luar. Pada dasarnya, akulah pilihan terbaikmu. Kalimat terakhir diucapkan dengan nada mendesis melalui hidung Luo Yingzi, sekali lagi memancarkan pesona yang menggoda. Ye Feng mendengarkan, dan mengangguk tak berdaya di tengah keheranannya. Harus diakui bahwa penyihir Luo Yingzi ini memiliki pikiran yang sangat jernih. Dalam sekejap, dia menemukan kuncinya dan mendapatkan hak untuk berbicara. Kemampuan Ye Feng untuk bebas masuk dan keluar dari penghalang cahaya pelindung adalah satu hal, dan analisis lainnya juga masuk akal. Ye Feng tidak terbiasa dengan tempat dan orang-orang di sana, jadi mencari pasangan lain tidak akan mudah. Melihat Ye Feng mengangguk, penyihir Luo Yingzi mengalihkan pandangan memikatnya dan melompat-lompat ke sisi Ye Feng, tanpa menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Sebaliknya, Ye Feng merasa sangat gugup karena Luo Yingzi. Yakinlah, meskipun saya penuh dengan ide-ide cerdas, saya selalu menepati janji. Namun, saya tidak tahu tentang karakter Anda. Bagaimana kalau kita masing-masing mengucapkan sumpah jiwa sebelum kita bekerja sama? Setelah mengatakan itu, Luo Yingzi berkedip dan menatap Ye Feng. Baiklah. Dalam waktu singkat, Ye Feng dan Luo Yingzi masing-masing bersumpah dalam hati mereka bahwa mereka tidak akan bersekongkol melawan satu sama lain selama kerja sama mereka dan akan melakukan yang terbaik untuk saling membantu. Setelah Ye Feng selesai mengucapkan sumpahnya, melihat raut lega di wajah iblis wanita Luo Yingzi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tanpa sengaja telah terjebak dalam rencana Luo Yingzi lagi. Jika ditelaah lebih dalam, kemampuan Ye Feng untuk bebas masuk dan keluar dari penghalang cahaya pelindung adalah unik dan tak tergantikan, dan itulah yang dibutuhkan Luo Yingzi. Adapun yang dibutuhkan Ye Feng, sebenarnya tidak langka, hanya saja mencari pasangan lain akan sedikit merepotkan. Kini, Ye Feng benar-benar memahami kelicikan penyihir Luo Yingzi. Siapa namamu? Dari alam mana kamu berasal? Ye Feng berasal dari alam naga hitam. Area naga hitam, kedengarannya jauh sekali, aku belum pernah mendengarnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa jatuh dari langit dan membunuh Ju Xiao dari istana Qingyang barusan? Aku jatuh dari langit dan menghancurkan Ju Xiao dari istana Qingyang hingga tewas. Mendengar itu, Ye Feng tersenyum kecut. Dia tidak menyangka bahwa setibanya di negeri asing ini, bahkan sebelum menetap, dia sudah menciptakan musuh yang tangguh bagi dirinya sendiri. Baiklah, kalau begitu jangan beritahu aku. Melihat ekspresi Ye Feng yang penuh pertimbangan, Luo Yingzi mengerutkan bibir dan mulai menghitung dengan jarinya untuk memberitahu Ye Feng apa yang sedang terjadi. Aku tidak peduli bagaimana kau memasuki alam rahasia jiwa iblis ini, tetapi ada beberapa hal yang perlu kau ketahui tentangnya. Alam rahasia jiwa iblis ini adalah salah satu dari 10 alam rahasia kuno di domain roh sejati kita. Alam ini dibuka setiap 5 tahun sekali, dan hanya mereka yang kultivasi jiwa ilahinya telah mencapai tingkat pertama yang dapat masuk. Namun, kultivasi jiwa ilahi saja tidak cukup untuk masuk. Jumlah seniman bela diri yang dapat memasuki alam rahasia jiwa iblis setiap kali terbatas. Ini sangat rumit, dan akan kita bahas nanti. Alam rahasia jiwa iblis ini berlangsung selama 9 hari setiap kali dibuka. Sekarang sudah 7 hari, dan hanya tersisa 2 hari lagi sebelum berakhir. Ya, alam rahasia jiwa iblis ini penuh dengan bahaya. Kau baru saja melihatnya sendiri, roh iblis berwarna merah darah itu. Semakin gelap darahnya, semakin kuat roh iblisnya. Hati-hati. Roh-roh iblis terkuat begitu dahsyat sehingga bahkan seorang ahli bela diri di puncak tingkat kelima alam laut jiwa pun tidak dapat mengalahkan mereka. Tentu saja, kita memasuki alam rahasia jiwa iblis dengan suatu tujuan. Alam rahasia jiwa iblis ini berisi lebih dari 10 jenis tanaman spiritual dan harta karun langka, yang semuanya sangat berharga. Beberapa harta karun tanaman spiritual ini bahkan didambakan oleh para ahli di alam pemurnian Qi. Di antara mereka, pastilah, pada saat itu, penyihir Luo Yingzi tiba-tiba berhenti.
Matanya yang memikat tertuju pada sepetak rumput yang tiba-tiba muncul lebih dari 10 meter di depannya. Dengan gerakan cepat, tubuhnya yang anggun menerjang ke arah tunggul berwarna merah darah di rerumputan. Pohon muda kerdil berwarna merah darah ini memiliki sedikit warna ungu. Jika diterangi, warnanya akan menjadi ungu darah. Di atasnya tersebar sekitar selusin buah dengan berbagai ukuran. Ada buah berwarna hitam, hijau, ungu, dan merah. Tetapi target Luo Yingzi adalah buah seukuran kepalan tangan yang bagian tengahnya ditutupi pola merah darah. Luo Yingzi dengan hati-hati mengeluarkan pisau giok hitam, membuat potongan lembut, dan saat buah merah darah jatuh, dia dengan lincah menghindari buah berwarna lain dengan kedua jarinya, seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga, dan dengan lembut mencubitnya, lalu dengan hati-hati mengumpulkan buah itu di tangannya. Ye Feng tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang mengamati iblis wanita Luo Yingzi mengumpulkan buah itu. Meskipun Ye Feng tahu bahwa buah yang dikumpulkan Luo Yingzi memiliki nilai luar biasa, dia tetap hanya menonton dengan tenang. Terkadang, bertindak gegabah bisa berarti menderita kerugian, terutama di tempat yang cukup menyeramkan seperti alam rahasia jiwa iblis. Setelah mengumpulkan buah-buahan ke dadanya, Luo Yingzi akhirnya menghela napas lega. Secercah kegembiraan terlintas di wajahnya yang menawan, tetapi ketika dia melihat tatapan Ye Feng yang tenang dan mengawasi, dia tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Ya, benda ini disebut buah awan iblis. Ini adalah tanaman spiritual paling berharga di alam rahasia jiwa iblis ini. Hampir semua seniman bela diri yang memasuki alam rahasia jiwa iblis mengincar buah awan iblis ini. Namun, masa pertumbuhan buah awan iblis sangat panjang, membutuhkan waktu 100 tahun untuk sepenuhnya matang. Oleh karena itu, seringkali diperlukan beberapa pohon anggur awan iblis sebelum menemukan satu buah awan iblis yang matang. Selain itu, tanaman buah awan iblis ini sangat aneh. Bahkan senjata spiritual pun mungkin tidak mampu memotongnya, tetapi sentuhan Gyokin akan membuatnya patah. Saat memanen buah awan iblis ini, Anda harus menggunakan Gyokin. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh buah awan iblis mentah lainnya yang tidak memiliki tanda seperti darah. Buah awan iblis mentah, terlepas dari apakah warnanya hitam, hijau, atau ungu, semuanya sangat beracun dan dapat melarutkan apapun. Bahkan energi spiritual pelindung Anda akan larut saat bersentuhan. Pada saat itu, Luo Yingzi terdiam sejenak. Baiklah, kali ini, buah awan iblis ini milikku, dan lain kali buah awan iblis ditemukan, itu akan menjadi milikmu. Setelah semua pembicaraan itu, kalimat terakhir Luo Yingzi adalah poin kunci yang sebenarnya, dan Ye Feng tentu saja mempelajari sesuatu yang baru. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan pernyataan tersebut, Luo Yingzi setidaknya dapat dianggap sebagai kolaborator yang berkualitas. Ngomong-ngomong, ambillah semua tanaman spiritual lain di sini yang berbuah. Meskipun tanaman spiritual ini tidak seberharga buah awan iblis, mereka tetap merupakan harta karun yang sulit ditemukan bahkan di luar sana, dan cukup berharga. Ada beberapa biji gigi harimau ini. Cepat petik. Satu biji gigi harimau di alam rahasia jiwa iblis ini bernilai setidaknya 10.000 kristal spiritual tingkat rendah. Luo Yingzi menunjuk beberapa tanaman spiritual yang sudah dewasa. 10.000 kristal spiritual berkualitas rendah. Semahal itu? Ye Feng terkejut dengan harga gigi harimau itu. Dia sedikit tahu tentang tanaman spiritual. Di sekte-sekte teratas domain naga hitam, di tempat-tempat dengan energi spiritual yang melimpah, terdapat beberapa taman spiritual tempat tanaman spiritual ditanam. Namun, nilainya tidak setinggi itu. Misalnya, beras roh wangi yang mulai ditanam sekte Qiyun hanya bernilai sekitar 10 kristal roh tingkat rendah per kilogram. Bagaimana mungkin seperti buah gigi harimau ini, yang bernilai 10.000 kristal roh tingkat rendah? Luo Yingzi hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, kau berasal dari daerah lain. Sebenarnya, 10.000 kristal spiritual kelas rendah untuk satu gigi harimau dianggap murah. Di lelang, orang-orang pernah menawarkan hingga 20.000 kristal spiritual kelas rendah. Namun, bahkan dengan harga selangit 20.000 kristal spiritual kelas rendah, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Jika mereka secara teratur mengonsumsi benih gigi harimau ini, kecepatan mereka dalam memurnikan tubuh spiritual yang mereka peroleh selama alam transformasi roh akan menjadi sangat cepat, dan tubuh spiritual yang mereka murnikan akan lebih unggul daripada tubuh spiritual orang biasa. Ye Feng agak tercengang. Benih gigi harimau ini ternyata memiliki efek yang luar biasa, hampir setara dengan pil penempat tubuh 100 ramuan yang unik dari sekte King Luo. Pada saat itu, Ye Feng tidak dapat lagi menahan diri. Mengikuti instruksi Luo Yingzi, dia memetik semua tanaman spiritual berbuah lainnya di pembibitan. Menurut Luo Yingzi, Ye Feng mendapatkan puluhan ribu kristal spiritual tingkat rendah lagi. Namun, Ye Feng tidak memikirkan hal-hal itu. Yang dipikirkan Ye Feng adalah jika dia membawa kembali gigi harimau ini ke domain naga hitam. Domain naga hitam mungkin akan mendapatkan harta karun langka dan berharga lainnya. Bang! Suara gemuruh itu datang dari kejauhan, menyebabkan ekspresi Luo Yingzi berubah. Cepatlah,
Orang-orang dari istana Qingyang itu sudah menerobos penghalang cahaya pelindung itu. Jangan sampai terlibat dengan mereka. Sambil berbicara, dia dengan lembut menarik Ye Feng menuju jalan samping di dalam alam rahasia. Namun, perjalanan itu tidak begitu mulus. Mereka bertemu dengan beberapa kelompok roh jahat dan hantu. Tetapi Luo Yingzi dan Ye Feng, bekerja sama, dapat mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Secara khusus, petir surgawi pengguncang jiwa milik Ye Feng tampaknya menjadi musuh bebuyutan roh jahat dan hantu ini. Satu serangan petir surgawi pengguncang jiwa saja dapat memusnahkan sekelompok roh jahat dan hantu ini seperti permen Hawthorne. Namun ini hanyalah fenomena permukaan. Di belakang Luo Yingzi, Ye Feng tanpa sengaja mengumpulkan lebih dari 10 roh iblis ke dalam istana jiwa iblis yang tergantung di dadanya. Setelah Ye Feng menanamkan jiwanya di istana jiwa iblis, pengaktifannya menjadi semakin menakjubkan. Hanya dengan sebuah pikiran dari Ye Feng, dia bisa menarik roh-roh iblis ke istana jiwa iblis. Seolah-olah istana jiwa iblis memiliki daya tarik khusus bagi roh-roh iblis ini. Tak lama kemudian, penghalang cahaya pelindung berwarna merah darah pucat dan tebal lainnya muncul di depan Ye Feng. Ekspresi Luo Yingzi berubah, dan dia meraih tangan Ye Feng lalu bergegas menuju penghalang cahaya pelindung tersebut. Patah, engah, tiba-tiba terdengar dua suara yang sangat berbeda. Dan kemudian Ye Feng menatap dengan heran saat Luo Yingzi menempel pada layar pelindung cahaya dengan cara yang sangat berlebihan, seperti kue yang menempel pada piring. Namun, bahkan saat membuat roti pipih pun, postur wanita cantik itu cukup anggun. Hanya saja ekspresinya. Sesaat kemudian, Ye Feng melangkah dan menyeberangi sisi lain penghalang cahaya pelindung itu lagi. Ye Feng dapat merasakan bahwa saat ia melewati penghalang cahaya pelindung, istana jiwa iblis yang tergantung di bawah pakaiannya di dadanya sedikit menghangat dan memancarkan cahaya merah samar. Penghalang cahaya pelindung di depan Ye Feng menjadi seperti udara. Kini, Ye Feng yakin akan sumber kemampuan luar biasanya. Dan juga yakin bahwa alam rahasia jiwa iblis terkait erat dengan medan perang jiwa iblis dan istana jiwa iblis. Bagaimana kita bisa melewati ini? Meskipun Ye Feng tahu bagaimana keduanya bisa sampai di sana, dia tidak berani terang-terangan memeluk Luo Yingzi secara langsung. Dia hanya bisa mengajukan pertanyaan biasa padanya. Melihat Ye Feng kembali, Luo Yingzi terkejut sekaligus gembira. Ia mengira Ye Feng mungkin akan meninggalkannya dan pergi sendiri untuk mencari harta karun setelah terpisah oleh penghalang cahaya pelindung, yang juga akan bertentangan dengan sumpah yang telah mereka buat kepada jiwa mereka. Tanpa diduga, Ye Feng kembali lagi. Melihat Ye Feng, wajah menawan Luo Yingzi tanpa alasan yang jelas memerah. Dia melangkah sedikit ke depan, dengan lembut mengulurkan lengannya yang seperti giok, dan berinisiatif memeluk Ye Feng. Aroma itu, selembut anggrek dan semanis mas, menggugah hati Ye Feng dan membuatnya hampir ingin menghirupnya lagi. Dengan sedikit menggigit lidahnya, ekspresi Ye Feng langsung cerah. Saat ia membawa Luo Yingzi menuju penghalang cahaya pelindung, Ye Feng diam-diam takjub dengan kekuatan kemampuan rayuan Luo Yingzi. Ye Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa Luo Yingzi tidak menggunakan teknik rayuan apapun, tetapi pesonanya alami. Setiap gerakan, setiap senyuman, penuh daya pikat, dan dalam kontak dekat, hal itu akan membuat orang kehilangan ketenangan tanpa mereka sadari. Kini Ye Feng memahami asal-usul gelar iblis wanita yang disematkan pada Luo Yingzi. Sial! Tepat saat mereka melewati penghalang cahaya pelindung, Luo Yingzi mengeluarkan teriakan tajam, dan lebih dari 10 titik cahaya merah darah melesat ke arah mereka berdua. Ketika mereka mendekat, mereka berubah menjadi roh iblis dan hantu, dan pada saat yang sama, mereka melancarkan serangkaian serangan jiwa ilahi ke arah Ye Feng dan Luo Yingzi. Keduanya berpelukan lalu berpisah dalam sekejap, masing-masing bergegas maju untuk berkelahi. Sebenarnya, roh iblis ini adalah salah satu harta karun di alam rahasia jiwa iblis ini. Sayang sekali kita tidak memiliki kemampuan sekte pengendali roh. Kalau tidak, menangkap beberapa roh iblis hidup-hidup dan memurnikannya menjadi pil peningkat jiwa sudah cukup untuk membuat semua sekte besar berbondong-bondong datang ke depan pintu kita, kata Luo Yingzi sambil membunuh roh iblis tersebut. Pil peningkat semangat? Kau tidak tahu? Oh, benar, kau berasal dari alam lain. Pil peningkat jiwa memiliki beberapa efek yang cukup luar biasa. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan jiwa penggunanya secara tiba-tiba, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pembukaan laut jiwa bagi seorang seniman bela diri di puncak tingkat kelima alam transformasi roh sebesar 30%. Bahkan jika gagal, jiwa tidak akan rusak. Jawaban Luo Yingzi membuat mata Ye Feng tiba-tiba berbinar, dan dia langsung menyadari sesuatu. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul di benak Ye Feng. Memikirkan ide ini saja sudah membuat Ye Feng bersemangat. Jika berhasil diimplementasikan, Ye Feng mungkin akan sangat gembira. Dengan pemikiran ini, Ye Feng memiliki lebih sedikit kekhawatiran. Menurut Luo Yingzi, jika dia, sebagai orang luar, memiliki rahasia, apa masalahnya jika dia memiliki beberapa rahasia lagi? Dengan pemikiran itu, Ye Feng berputar seperti angin puting beliung, dan setelah satu putaran, semua roh jahat dan hantu yang tersisa menghilang. Hah, secepat ini? Tanya Luo Yingzi,
Agak bingung. Akulah musuh bebuyutan mereka. Oh, ayo kita cepat-cepat periksa apakah ada buah awan iblis di sini. Kita akan coba mencarikan satu untukmu juga. Seperti yang Ye Feng duga, roh hantu iblis terbunuh begitu cepat. Meskipun Luo Yingzi merasa agak aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Seseorang yang bisa mengabaikan penghalang cahaya pelindung saja sudah cukup aneh, jadi hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Ngomong-ngomong, kau bilang buah awan iblis itu sangat berharga. Sebenarnya apa gunanya? Tanya Ye Feng. Alasan mengapa buah iblis awan begitu berharga adalah karena buah ini setara dengan nyawa kedua bagi seorang seniman bela diri. Kehidupan kedua? Apa maksudmu? Dalam situasi hidup dan mati, jika energi spiritual dikirim ke buah awan iblis akan meledak menjadi awan iblis berwarna merah darah, melindungi pendekar di dalam awan iblis merah darah ini. Awan iblis berwarna merah tua ini memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Selama tidak ditembus, awan ini dapat bertahan selama setengah jam. Seorang ahli bela diri di alam laut jiwa sama sekali tidak bisa menembusnya. Bagi seorang ahli bela diri di alam penempaan meridian, kecuali mereka berada di tingkat ke-9 penempaan meridian, bahkan seorang ahli bela diri alam penempaan meridian biasa pun akan kesulitan menembusnya dalam 100 tarikan napas. Ia bahkan mampu menahan satu serangan dari seorang raja di alam istana pembuka, menjadikannya senjata penyelamat nyawa yang sesungguhnya. Sekuat itu, Ye Feng agak terkejut. Pertahanan sekuat itu memang pantas disebut nyawa kedua. Ya, memang sekuat itu, tapi itu bukanlah hal terpenting dari buah iblis awan. Hal terpenting dari buah iblis awan adalah, tiba-tiba, mata cantik Luo Yingzi berbinar, dan dia menunjuk ke suatu tempat beberapa ratus meter jauhnya sambil berkata, "Lihat, sepertinya ada pohon anggur awan iblis di sana, dan sepertinya juga ada buah awan iblis yang sudah matang." Sebelum dia selesai berbicara, Luo Yingzi menarik Ye Feng, dan sosoknya melesat langsung menuju pohon anggur jiwa iblis seperti kepulan asap. Ledakan. Memanggil. Suara getaran dan suara siulan yang menusuk telinga terdengar bersamaan. Memanggil. Cahaya biru kehijauan, seperti tornado, melesat ke arah Ye Feng dan Luo Yingzi. Di alam rahasia jiwa iblis yang tidak begitu luas ini, seolah-olah seekor naga ganas telah menerjang, memaksa Ye Feng dan Luo Yingzi untuk berhenti di tempat. Energi spiritual berwarna hitam pucat atau hijau gelap tiba-tiba muncul, dan Luo Yingzi menggerakkan tangannya membentuk lingkaran, menyebabkan medan energi Xuan Yin tiba-tiba berputar keluar. Tornado yang mengelilingi cahaya biru itu tiba-tiba menghilang, menampakkan bentuk sebenarnya dari cahaya biru tersebut sebuah anak panah. Panah ajaib. Beberapa ratus meter jauhnya, seorang ahli bela diri dengan lengan yang luar biasa tebal dan panjang, membawa busur raksasa berwarna coklat setinggi 2 meter dengan anak panah spiritual yang samar-samar terlihat, menatap Ye Feng dan Luo Yingzi dengan senyum dingin. Di depannya, 5 ahli bela diri dengan aura luar biasa yang baru saja menembus penghalang cahaya pelindung bergegas menuju mereka. Lembah panah pengejar jiwa itu luar biasa. Murid-murid sekte bulan yang agung, Ye Feng masih baru di alam roh sejati dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Sekarang, melihat Luo Yingzi mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya bahkan lebih serius daripada saat dia bertemu dengan para pendekar dari Istana Qingyang. Sesaat kemudian, ketika dia melihat penampilan orang itu dengan jelas, ekspresi Luo Yingzi berubah lagi. Ling Baiyi, Lu Xiao, Ye Feng telah menguasai kekuatan supranatural kejernihan hati pedang sejak lama. Selama ia memiliki kemauan, Ye Feng dapat mempertahankan keadaan kejernihan hati pedang setiap saat. Karena itu, ia sangat menyadari fluktuasi ekspresi Luo Yingzi dan bahkan perubahan dalam darah dan qi-nya. Jelas sekali, ekspresi Luo Yingzi berubah paling drastis ketika melihat kelima orang itu bergegas menghampirinya, terutama Ling Baiyi dan Lu Xiao, seolah-olah dia agak waspada. HMPH, apa yang selama ini kucari telah datang kepadaku tanpa usaha apapun. Luo Yingzi, mari kita lihat kemana kau bisa lari hari ini. Ling Baiyi, mengenakan pakaian putih dan tampak sangat gagah, melangkah maju, mengibaskan kipas lipat, dan dengan marah menunjuk ke arah Luo Yingzi. Melihat ini, Ye Feng merasa pusing sekali. Luo Yingzi ini sepertinya benar-benar punya musuh di mana-mana. Namun, di sisi lain, dengan buah iblis awan di depan mereka, meskipun orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengan Luo Yingzi, mereka tetap akan berkonflik dengan Ye Feng dan orang lainnya. Lari? Kenapa aku harus lari? Kitalah yang pertama kali menemukan buah awan iblis, kenapa kita harus memberikannya padamu? Saat ini, Luo Yingzi telah sepenuhnya menekan daya tariknya. Wajahnya kini dingin dan tegas. Namun, meskipun semua daya tariknya telah hilang, setiap gerakannya, setiap senyumannya masih memancarkan pesona yang tak terbatas. Mungkin inilah yang dimaksud dengan terlahir dengan daya tarik yang memikat. Penyihir, lupakan saja buah iblis awan itu. Sebaiknya kau jelaskan apa yang terjadi terakhir kali kepada adik Ling dengan benar. Jika kau bisa memuaskannya, kami mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi hari ini. Lu Xiao, yang tinggi dan kurus seperti tiang bambu,
memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk menyebar dan secara diam-diam mengepung Ye Feng dan Luo Yingzi. Jika keduanya bergerak sedikit saja, mereka dapat menyerang secara bersamaan dari 6 arah. Di belakang mereka, 3 anak panah roh telah terkumpul di busur raksasa luar biasa dari lembah anak panah pengejar jiwa. Setelah mengatur semuanya, Lu Xiao tidak terburu-buru untuk mengambil buah awan iblis. Tentu saja, bukan karena dia tidak ingin mengambilnya, melainkan karena dia cukup waspada. Selain buah awan iblis, semua yang ada di pohon anggur awan iblis sangat beracun. Satu sentuhan saja akan mengakibatkan kematian. Jika Ye Feng dan Luo Yingzi sampai membuat gangguan sekecil apapun saat memanennya, dia tidak akan mampu menahannya. Saya memutuskan untuk mengesampingkan kesibukan dan menangani kedua hal ini terlebih dahulu. Kelompok ini sangat kuat, terutama Lu Xiao, yang bahkan mampu menghadapi ahli alam pemurnian Qi secara langsung. Jika hanya Lu Xiao seorang diri, aku bisa mengatasinya. Tetapi sekarang mereka lebih banyak jumlahnya daripada kita, dan anggota luar biasa dari lembah panah pengejar jiwa mendukung kita dari belakang. Haruskah kita mundur? Mata indah Luo Yingzi tiba-tiba beralih ke Ye Feng, dan dalam pertukaran spiritual, dia seolah-olah meminta pendapat Ye Feng. Dengan kemampuan istimewamu, tidak akan sulit bagi kami untuk mencari lebih jauh dan menemukan beberapa buah iblis awan lagi. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu di sini, tambah Luo Yingzi. Harus diakui bahwa saran Luo Yingzi adalah yang paling tepat. Jika ini terjadi di domain naga hitam, siapapun yang berani merebut harta karun yang hampir berada di genggaman Ye Feng mungkin sudah lama dibunuhnya. Tapi jujur saja, Ye Feng masih baru di sini dan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut. Namun pertanyaannya sekarang adalah, dilihat dari penampilan mereka, akankah orang-orang ini membiarkan mereka pergi? Seandainya Lu Xiao tidak mengungkit masa lalu, Ling Baiyi akan baik-baik saja, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan menggertakkan giginya karena benci. Lebih buruk lagi, ketika Ling Baiyi melihat Luo Yingzi memandang Ye Feng, dia dipenuhi rasa iri. Apa yang awalnya merupakan pertanyaan yang sepenuhnya normal, ditafsirkan olehnya sebagai kasih sayang timbal balik. Luo Yingzi, seleramu semakin buruk. Bagaimana mungkin sesuatu yang kecil di tingkat kelima alam transformasi roh bisa menjadi favorit barumu? Sambil berbicara, Ling Baiyi menangkupkan kedua tangannya di belakang punggung dan berkata, "Kakak Gu, tolong awasi semuanya dengan saksama. Jika si jalang Luo Yingzi berani melarikan diri, kau harus menembak kepala si tampan itu dulu." Di belakangnya, Gu Bufan dari sekte panah pengejar jiwa mengangguk dingin. Saat 3 anak panah spiritual pada busur raksasa itu mengenai sasaran, Ye Feng merasakan sakit yang bersamaan di dahi, tenggorokan, dan dadanya. 3 anak panah spiritual Gu Bufan telah mengunci 3 titik vital Ye Feng. Ye Feng sedikit mengerutkan kening, jelas terlihat tidak senang. Ye Feng tidak hanya kesal karena menjadi sasaran di area vitalnya, tetapi juga karena banyak hal lain yang membuatnya tidak bahagia di hari pertamanya di sini. Sejujurnya, di domain naga hitam, Ye Feng dianggap sebagai seorang jenius di antara para jenius. Tingkat kultivasinya pada dasarnya termasuk yang teratas di antara generasi muda, belum lagi kekuatan tempurnya. Namun, setibanya di alam roh sejati, Ye Feng bertemu dengan 2 kelompok seniman bela diri, yang sebagian besar tampak hanya 3 atau 4 tahun lebih tua darinya. Namun tingkat kultivasi mereka semua berada di alam laut jiwa. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka adalah ahli bela diri tingkat ketiga atau keempat dari alam laut jiwa, dan ada 2 orang yang berada di puncak tingkat kelima alam laut jiwa di antara ke-6 orang ini saja. Mereka semua memandang rendah Ye Feng dengan arogan, seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Jika Ye Feng tidak berhati-hati, mereka mungkin sudah memulai pembantaian. Ling Baiyi, berani-beraninya kau mengucapkan kata, pelacur? Ling Baiyi adalah pelacur nomor 1 di dunia. Siapa di dunia ini yang tidak mengenalnya? Anehnya, setelah mendengar kata-kata Luo Yingzi, beberapa teman sekelas Ling Baiyi tidak bisa menahan senyum. Ling Baiyi, mendengar hal ini, menjadi semakin marah, hampir menangis. Dasar jalang, kau mencari kematian. Dengan raungan, Ling Baiyi hendak menyerang Luo Yingzi ketika sebuah tangan mendarat di bahu Ling Baiyi, menahannya sehingga dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Jubah putih, tenanglah. Dengan kita di sini, bagaimana dia bisa lolos hari ini? Lu Xiao yang berbicara dan menekan tubuhnya. Pemandangan ini mengejutkan Ye Feng. Ling Baiyi, yang berada di tingkat ketiga alam laut jiwa, sama sekali tidak mampu digerakkan oleh satu tangan Lu Xiao. Kekuatan ini memang luar biasa. Terkejut, Ye Feng juga penasaran tentang apa yang telah dilakukan Luo Yingzi kepada Ling Baiyi sehingga bisa membuat seorang seniman bela diri tingkat ketiga alam laut jiwa begitu marah hanya dengan menyebutkannya. Seolah dibimbing oleh bunga yang bijaksana dan penuh pengertian, tepat ketika rasa ingin tahu Ye Feng terpicu, pesan telepati Luo Yingzi bergema di benak Ye Feng, dengan santai menceritakan perselingkuhannya dengan Ling Baiyi, seolah menawarkan beberapa penjelasan. Menurut Luo Yingzi, ini adalah pertemuan ketiganya dengan Ling Baiyi. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah pertemuan sekte, hanya sekadar berpapasan.
Ling Baiyi menghampiri untuk memulai percakapan, tetapi Luo Yingzi sama sekali mengabaikannya. Pertemuan kedua mereka terjadi beberapa tahun lalu di sebuah lelang di kota Jingyang. Saat bertemu, di hadapan semua orang, Ling Baiyi yang mengaku romantis mengajak Luo Yingzi untuk menghabiskan malam bersama, dan langsung menghabiskan puluhan ribu koin untuk malam itu. Sekalipun Luo Yingzi adalah wanita yang licik, sekalipun dia secara alami memikat, dan sekalipun dia memiliki pengendalian diri yang terbaik, dia tetap marah dengan perilaku Ling Baiyi. Kemudian, Ling Baiyi mendapat masalah. Kemalangan yang menimpa Ling Baiyi sebenarnya tidak terlalu parah. Sebaliknya, hal itu membuat banyak orang yang hadir saat itu merasa iri. Karena Luo Yingzi langsung menerima ajakan Ling Baiyi untuk bermalam bersama. Malam itu, Ling Baiyi dan Luo Yingzi menginap di restoran nomor 1 di kota Jingyang, yang membuat semua orang iri. Teman-teman Ling Baiyi juga dengan penuh harap menunggu kabar tentang malam penuh gairah Ling Baiyi. Luo Yingzi terkenal karena kecantikannya. Satu tatapan darinya saja dapat memikat banyak pria, dan banyak yang memiliki pemikiran yang sama seperti Ling Baiyi. Namun, teman-teman Ling Baiyi dan beberapa orang yang usil menunggu dari subuh hingga matahari tinggi di langit, tetapi tetap tidak melihat Ling Baiyi. Mereka yang tak sabar meminta pelayan untuk mengetuk pintu, hanya untuk mendapati bahwa halaman dalam sudah kosong. Bingung, kelompok itu mencari kemana-mana dan melemparkan jimat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada respons. Akhirnya, mereka menemukan Ling Baiyi dengan mengikuti arah jatuhnya jimat-jimat tersebut. Ya, Ling Baiyi ditemukan di kandang babi. Saat itu, Ling Baiyi tidak lagi menyerupai seorang tuan muda yang gagah. Ia telanjang bulat, memegang seekor babi betina yang kotor, tampak sangat menyedihkan dan menjijikan. Adegan ini benar-benar mengejutkan dan membuat tercengang semua orang yang menemukan Ling Baiyi. Tato bertuliskan penjahat nomor 1 di dunia di punggung Ling Baiyi bahkan lebih mencolok. Namun, semua orang mengerti bahwa Ling Baiyi telah berada di bawah pengaruh Luo Yingzi. Itulah sebabnya dia berada dalam situasi yang sulit seperti itu. Begitu mereka memahami alasannya, semua orang berkeringat dingin dan diam-diam bersuka cita. Untungnya, mereka tidak mengganggu Luo Yingzi. Jika tidak, mungkin salah satu dari merekalah yang ada di sini. Kerumunan orang menyiramnya dengan air dingin dan menggunakan teknik jiwa ilahi untuk menenangkan pikiran dan jiwanya sebelum akhirnya menyadarkan Ling Baiyi dari keadaan mengamuknya. Setelah terbangun, Ling Baiyi merasa sangat malu dan marah. Sejak saat itu, Ling Baiyi menganggap kejadian ini sebagai aib besar, dan menganggap siapapun yang menyebutkannya sebagai musuh. Namun, kabar baik tidak menyebar jauh, tetapi kabar buruk menyebar dengan cepat. Meskipun Ling Baiyi membantai semua orang biasa yang menyaksikan kecelakaannya hari itu, reputasinya sebagai orang paling hina di dunia tetap menyebar dengan cepat. Reputasi Ling Baiyi kini benar-benar hancur. Inilah asal mula perseteruan antara Ling Baiyi dan Luo Yingzi. Kedengarannya cukup lucu, tetapi kita tidak bisa tidak takjub dengan kekuatan ilmu rayuan Luo Yingzi, yang mampu memikat seorang ahli bela diri sedemikian rupa sehingga ia akhirnya memeluk seekor babi betina. Hahaha, Ye Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membuat Ling Baiyi benar-benar bingung. Apa yang kau tertawaan? Ekspresi Ling Baiyi berubah, atau lebih tepatnya, dia menyadari sesuatu. Hukuman mati di pengadilan. Dasar makhluk mirip semut, akan kupotong-potong kau dulu, baru kemudian aku urus perempuan jalang ini. Dengan dengusan marah, Ling Baiyi melangkah menuju Luo Yingzi, dan bola api biru tiba-tiba menyembur dari telapak tangan kirinya, menghantam Ye Feng seolah-olah sedang menepis lalat. Dasar jalang, matilah. Ling Baiyi menampar Ye Feng dengan pukulan telapak tangan seolah-olah menyingkirkan lalat, sementara kipas di tangannya menciptakan langit yang penuh cahaya dan bayangan, menunjuk ke arah Luo Yingzi seperti pedang atau tombak, sama sekali mengabaikan Ye Feng. Luo Yingzi sedikit mengalihkan pandangannya yang cantik ke arah Ye Feng. Sejujurnya, dia tidak banyak tahu tentang kekuatan Ye Feng, tetapi dia tahu tentang petir surgawi yang mengguncang jiwa miliknya. Selama Ye Feng melepaskan petir surgawi yang mengguncang jiwa, dia benar-benar tidak akan takut pada Ling Baiyi. Yang mengejutkan Luo Yingzi, Ye Feng tidak melepaskan petir surgawi yang menakutkan, melainkan dengan lembut menunjuk dengan sebuah jari. Begitu dia menunjukkannya, aura yang sangat besar dan tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul, menyebabkan ekspresi Lu Xiao berubah. Adik Ling, hati-hati. Hampir seketika Lu Xiao mengeluarkan peringatannya, jari awan melayang Ye Feng tiba-tiba berakselerasi, langsung memadamkan api biru di telapak tangan Ling Baiyi. Jari berwarna gioknya menembus telapak tangan Ling Baiyi. Ling Baiyi berteriak kesakitan. Pemandangan ini menyebabkan kilatan aneh muncul di mata indah Luo Yingzi. Kekuatan Ye Feng telah berulang kali melampaui ekspektasinya. Dasar bajingan, kau memang pantas mendapatkannya. Saat ia menjerit kesakitan, Ling Baiyi diliputi amarah, menarik tangannya yang berlumuran darah, meninggalkan Luo Yingzi, dan melompat seperti macan tutul, tubuhnya berkobar dengan api biru, menyerbu ke arah Ye Feng seperti bintang jatuh. Dia sangat marah pada Ye Feng dan berencana membunuh Ye Feng sebelum berurusan dengan Luo Yingzi. Lu Xiao yang berada di belakang Ling Baiyi dan Gu Bufan, yang agak jauh,
sedikit mengerutkan kening. Sejujurnya, fakta bahwa Ling Baiyi berurusan dengan Ye Feng membuat mereka merasa cukup tidak nyaman. Terutama langkah yang baru saja mereka ambil. Saat langkah itu diambil, bahkan mereka sendiri agak terkejut. Namun, terlepas dari rasa tidak nyaman mereka, tidak ada yang menghentikan Ling Baiyi. Pertama, perbedaan tingkat kultivasi sangat besar. Tidak ada perbandingan antara seorang seniman bela diri tingkat 5 alam transformasi roh dan seorang seniman bela diri tingkat 3 alam laut jiwa. Ada banyak contoh praktisi bela diri yang mengalahkan yang kuat dengan yang lemah dan menantang mereka yang memiliki level lebih tinggi dalam pertempuran, tetapi dalam kebanyakan kasus, mereka hanya dapat menantang mereka yang satu level lebih tinggi. Menantang mereka yang 2 level lebih tinggi sangat jarang terjadi, dan mereka yang dapat menantang mereka yang berada di alam yang jauh lebih tinggi bahkan lebih jarang lagi. Di seluruh alam roh sejati, hanya ada segelintir orang seperti itu. Ye Feng yang berdiri di hadapanku sama sekali tidak tampak seperti salah satu dari sedikit orang itu. Kedua, mereka adalah sesama murid Ling Baiyi dan tahu bahwa Ling Baiyi menghargai reputasinya, sehingga campur tangan mereka dalam keadaan ini tidak ada artinya. Lagi pula, bahkan menurut pandangan Lu Xiao, kemenangan Ling Baiyi adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Menghadapi serangan habis-habisan Ling Baiyi, Ye Feng sedikit menggeser tubuhnya, berdiri tidak terlalu maju maupun terlalu mundur, dan tetap menunjuk dengan lembut menggunakan jari awan melayang. Saat Ye Feng menunjukkan jurus jari awan melayang, Luo Yingzi, Lu Xiao, dan bahkan Gubufan yang luar biasa dari lembah panah pengejar jiwa semuanya mengerutkan kening. 3 murid sekte Xuan Yu lainnya, dalam keheranan mereka, bahkan menunjukkan sedikit cibiran. Tidak ada alasan lain selain ini. Karena jari Ye Feng diarahkan begitu saja ke ruang kosong, bukannya ke arah Ling Baiyi yang sedang menyerang. Itu adalah kegagalan total dari keahliannya yang biasa. Sejauh yang Lu Xiao ketahui, jujur saja, jari awan melayang milik Ye Feng cukup kuat, dan bahkan seorang ahli alam laut jiwa pun harus menghadapinya dengan hati-hati. Namun teknik jarinya seperti teknik anak kecil. Ini seharusnya tidak terjadi. Lu Xiao mengerutkan kening. Teknik jari ini sangat terampil, tetapi serangannya seharusnya tidak sembarangan. Yang membuat Lu Xiao semakin gelisah adalah Ye Feng samar-samar memancarkan aura aneh, yang membuat Lu Xiao merasa sangat tidak nyaman. Transparan. Berdiri di hadapan Ye Feng, Lu Xiao merasakan kejernihan pikiran, seolah-olah dia tidak menyembunyikan rahasia apapun dari Ye Feng. Sejujurnya, dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika seorang ahli yang kuat di alam kondensasi Qi memberinya beberapa bimbingan. Secara logis, hal itu seharusnya tidak pernah terjadi pada seorang seniman bela diri di tingkat kelima alam transformasi roh. Oleh karena itu, Lu Xiao agak ragu, tetapi matanya tetap tertuju pada pertempuran. Sesaat kemudian, mata Lu Xiao membelalak karena terkejut. Menurut pandangannya, Ling Baiyi, yang menyerang Ye Feng, seperti seorang pemabuk, menabrakkan kepalanya ke jari Ye Feng yang tergantung di sana. Dengan benturan yang dilakukan Ling Baiyi, serangan jari Ye Feng yang sebelumnya tampak kurang bagus menjadi sangat terampil. Hati-hati! Lu Xiao berseru kaget. Hampir bersamaan, Ling Baiyi juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan langsung terjebak dalam cengkeraman Ye Feng, seolah-olah dia sudah gila. Luo Yingzi, yang tadinya mengerutkan kening, tiba-tiba membuka mata indahnya, yang memancarkan cahaya yang luar biasa. Ling Baiyi berputar, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman jari Ye Feng. Dia pernah merasakan kekuatan jari awan melayang milik Ye Feng sebelumnya. Kekuatan itu bahkan mampu menembus tubuh spiritualnya yang telah disempurnakan. Hampir seketika Ling Baiyi menghindar, jari awan melayang Ye Feng, yang tergantung di sana, juga bergerak, menyerang Ling Baiyi dengan kecepatan kilat, seperti bayangan. Jari awan melayang itu seperti bayangan Ling Baiyi. Tak peduli bagaimana Ling Baiyi menghindar atau berkelit, jari awan melayang itu selalu mengikutinya 3 inci dari dahinya. Berhenti. Pemandangan ini membuat Lu Xiao dan Gubufan dari lembah panah pengejar jiwa ketakutan. Keduanya menyerang hampir bersamaan, tetapi Lu Xiao melesat ke depan dan menerkam Ye Feng. Namun, Gubufan, sang pemanah pengejar jiwa, dengan sedikit jentikan jarinya, melepaskan tali busur, dan 3 anak panah pengejar jiwa, yang terkunci pada 3 titik vital Ye Feng, tiba-tiba melesat keluar. Memanggil. Suara anak panah roh yang menembus udara cukup untuk merobek gendang telinga Anda. Lu Xiao, izinkan aku menimbangmu dan melihat apakah kau bertambah kuat selama bertahun-tahun. Dengan teriakan tajam, sosok anggun Luo Yingzi tiba-tiba muncul. Hampir bersamaan, indera ilahi Ye Feng sedikit tenggelam ke dalam kekuatan ilahi meridian pedang, dan dengan sedikit gerakan, jari awan melayang tiba-tiba berakselerasi. Ling Baiyi ketakutan. Berada di tengah-tengah kejadian itu, dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa mengerikannya serangan jari Ye Feng. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah kehabisan semua gerakan dan teknik pertahanannya. Namun, tak peduli bagaimana ia menghindar atau mencegatnya, jari awan melayang Ye Feng mengikutinya seperti hantu, hanya 3 inci di depan dahinya. Memikirkan kekuatan yang baru saja menembus telapak tangannya,
Ling Baiyi merasakan merinding di punggungnya. Kakak Lu, selamatkan aku. Siapakah semut itu? Dengan dengusan dingin Ye Feng, teriakan minta tolong Ling Baiyi tiba-tiba berhenti. Jari berwarna giok itu tiba-tiba melaju kencang, menembus energi spiritual pelindung Ling Baiyi, masuk melalui dahinya, lalu terbang keluar dari belakang kepalanya. Zat merah dan putih masih menempel pada jari berwarna giok itu. Semua orang terkejut saat itu, dan ketiga murid sekte Xuan Yu lainnya bahkan menunjukkan rasa takut di mata mereka. Karena, jika dilihat dari segi kultivasi dan kekuatan tempur, ketiganya mungkin 1 atau 2 tingkat di bawah Ling Baiyi. Bang! Memanggil. Bersamaan dengan suara Ling Baiyi yang jatuh dengan keras ke tanah, 3 anak panah spiritual menembus udara seperti 3 tornado kecil, melesat ke arah Ye Feng dan hampir tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Sebenarnya, bukan hampir, melainkan mustahil. Jaraknya terlalu dekat, hanya 40 atau 50 meter, sehingga Ye Feng tidak punya ruang untuk bereaksi sama sekali. Situasi saat ini persis seperti ketika Ye Feng menggunakan busur ilahi sayap biru untuk menghujani lawan dari jarak dekat. Di bawah alam laut jiwa, tidak mungkin menghindar dalam jarak 1 mil. Ye Feng kini menjadi salah satu dari mereka. Kita tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Namun, bagaimana mungkin panah spiritual yang ditembakkan oleh seorang ahli bela diri di puncak tingkat kelima alam laut jiwa dapat dengan mudah ditahan? Sekalipun armor spiritual giok merah Ye Feng kuat, mustahil baginya untuk menahannya tanpa terluka. Sama seperti senyum dingin di bibir Gu Bufan saat ini, bahkan Lu Xiao pun tidak akan berani berdiri dan menerima panahnya secara langsung dalam jarak 100 meter. Para murid Gu Bufan, yang dikenal oleh semua orang, tahu betul bahwa jika mereka bertemu Gu Bufan dalam pertandingan sparring di dalam sekte, mereka akan segera bergerak dengan kecepatan tinggi, baik melancarkan serangan pendahuluan atau mencoba menjaga jarak sejauh mungkin. Jika tidak, selama jaraknya dalam 1 mil, kecuali seseorang seperti Lu Xiao, mereka akan langsung terbunuh di saat-saat pertama pertandingan sparring. Karena kepercayaan diri yang mutlak ini, setelah menembakkan 3 anak panah tersebut, Gu Bufan dari lembah panah pengejar jiwa berdiri dengan busur di tangannya dan tidak berniat menembakkan anak panah keempat. Dia sangat yakin bahwa Ye Feng, seorang ahli bela diri tingkat 5 dari ranah panah transformasi roh, sekuat apapun kultivasinya, akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati setelah terkena 3 anak panahnya. Oleh karena itu, sama sekali tidak perlu meluncurkan anak panah keempat. Bukan hanya Gu Bufan, ahli panah pengejar jiwa, yang berpikir demikian. Tetapi 3 pendekar sekte Xuan Yu lainnya yang hendak menyerang juga berpikir demikian. Mereka sangat menyadari kekuatan panah spiritual Gu Bufan, dan karena mengetahui hal ini, tak satu pun dari mereka yang tumbang. Dalam sekejap, Luo Yingzi menjadi cemas. Dengan gerakan cepat menggosok dan memijat tangannya, sebongkah energi spiritual berwarna giok gelap tiba-tiba terbang keluar, bermaksud menyelamatkan Ye Feng. Medan gaya Xuan Yin milik Luo Yingzi sangat misterius. Luo Yingzi tahu betul bahwa dalam situasi ini, hanya medan gaya Xuan Yin miliknya yang dapat membantu Ye Feng keluar dari masalah. Luo Yingzi melakukan segala cara untuk menyelamatkan Ye Feng hanya karena satu alasan jika salah satu dari mereka tiada, yang lainnya juga akan tiada. Luo Yingzi sendiri memang sangat kuat, tetapi bahkan baginya, dalam keadaan normal, jika dia bertemu dengan para pendekar sekte Xuan Yu yang dipimpin oleh Lu Xiao dan Gu Bufan, pilihan terbaik adalah melarikan diri sejauh 1000 mil. Konon, ketika keduanya bergabung, bahkan seorang ahli terkuat di alam pemurnian Qi pun menderita kerugian besar. Begitu Luo Yingzi terjebak dalam pertempuran sengit, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Namun, keadaan jauh lebih baik dengan kehadiran Ye Feng, terutama setelah menyaksikan petir surgawi Ye Feng yang menakutkan. Dia memiliki lebih banyak pilihan dalam hal maju atau mundur. Jika dia hanya menyaksikan Ye Feng terbunuh, maka Luo Yingzi mungkin sudah berada di ambang kematian hari ini. Namun, lawan Luo Yingzi adalah Lu Xiao. Saingannya, Lu Xiao, memiliki nama yang sama, pohon palem yang merangkul bulan. Dengan teriakan pelan, Lu Xiao mengulurkan telapak tangannya, melepaskan gelombang energi spiritual yang kuat. Dalam satu lingkaran, dia menarik kembali energi spiritual Xuan Yin yang telah dilepaskan Luo Yingzi, yang seharusnya bisa digunakan untuk menyelamatkan Ye Feng. Tiba-tiba, kekuatan spiritual Xuan Yin yang selama ini tertahan meledak, dan medan kekuatan Xuan Yin tiba-tiba meluas, menyebabkan Lu Xiao terhuyung mundur beberapa langkah. Namun, Luo Yingzi sama sekali tidak merasakan kegembiraan, hatinya semakin terpuruk. Semuanya sudah berakhir. Wus! 3 anak panah spiritual, yang hampir menyerupai duri beracun, diarahkan ke Ye Feng dan mengenai baju zirah spiritual giok merahnya. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak menjadi bola, seketika menelan Ye Feng. Pada saat yang sama, Gu Bufan, yang berdiri dengan busurnya, mengerutkan bibir dan tersenyum percaya diri. Dia mengalihkan pandangannya ke Luo Yingzi. Saatnya telah tiba baginya untuk menemukan kesempatan memberikan pukulan fatal kepada iblis wanita Luo Yingzi. Saat cahaya memudar, sosok Ye Feng terlihat di dalam. Yang mengejutkan semua orang, setelah cahaya itu memudar,
Ye Feng berdiri seperti semula. Tidak hanya tidak ada luka, tetapi bahkan pakaiannya pun tidak robek sedikit pun, dan dia tampak sama sekali tidak terluka. Mustahil? Pada saat pertama, Gu Bufan dari lembah panah pengejar jiwa berseru kaget. Mustahil? Bagaimana ini mungkin? Seruan pertama berasal dari ketidakpercayaan lembah panah pengejar jiwa yang tak tertandingi. Seruan kedua muncul dari kenyataan bahwa lembah panah pengejar jiwa yang tak tertandingi telah menerima situasi saat ini, tetapi tidak dapat memahaminya. Itu tidak mungkin. Suatu ketika, dia dan Lu Xiao bergabung, dan ketiga panah pengejar jiwa inilah yang menyebabkan kerugian besar bagi seorang ahli kuat di alam pemurnian Qi. Energi spiritual pelindungnya langsung hancur oleh ketiga panah ini, dan kemudian Lu Xiao mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Masalahnya sekarang adalah ketiga anak panah yang sama itu memiliki efek yang sama pada Ye Feng, seorang ahli bela diri tingkat 5 di alam transformasi roh, dan pada seorang ahli bela diri di alam penempaan sumsum. Ye Feng menerima ketiga anak panah itu secara langsung, dan selain energi spiritual pelindungnya yang hancur, dia sama sekali tidak terluka. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada jiwanya juga. Untuk sesaat, sensasi luar biasa dari Chasing Soul Arrow Valley terasa seperti berada dalam mimpi. Bahkan Luo Yingzi dan Lu Xiao, yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit, terkejut melihat pemandangan ini. Untungnya, hanya mereka berdua yang terkejut. Jika tidak, pihak lawan akan berada dalam masalah serius. Adapun tiga murid sekte Xuanin lainnya yang belum bergerak, mereka belum pulih dari akibat mengerikan dari pembunuhan instan Ling Baiyi oleh Ye Feng ketika mereka terkejut oleh pemandangan ini dan benar-benar tercengang. Dengan sedikit mengangkat bahu, baju zirah roh giok merah Ye Feng, yang baru saja hancur berkeping-keping, sekali lagi menutupi tubuhnya. Bagaimana kau melakukan itu? Setelah memastikan bahwa Ye Feng tidak terluka, Gu Bufan, sang pemanah pengejar jiwa, bertanya kepada Ye Feng dengan tatapan kosong, benar-benar bingung. Bagaimana aku melakukannya? Kamu akan segera mengetahuinya. Sambil menyeringai dingin, Ye Feng bergerak dan bergegas menuju Gu Bufan, sang pemanah jiwa. Baru saja, Ye Feng mencoba membunuh Ling Baiyi, tetapi Gu Bufan melancarkan serangan mendadak, memaksa Ye Feng untuk mengambil risiko menghadapi ketiga pemanah jiwa secara langsung. Sekarang, Gu Bufan tidak punya pilihan. Melihat Ye Feng menyerang, Gu Bufan mempererat cengkeramannya pada busur raksasa itu, tetapi tidak ada yang melihat kilatan petir yang muncul di telapak tangan Ye Feng. Meskipun begitu, Ye Feng terpaksa menghadapi ketiga panah spiritual itu secara langsung, yang sangat berisiko. Dia menggunakan hampir semua teknik tersembunyinya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Ketiga anak panah spiritual itu diarahkan ke dahi, tenggorokan, dan jantung Ye Feng, menggunakan indera ilahi. Jika mengenai salah satu dari bagian tersebut, Ye Feng akan terbunuh. Ye Feng dulunya adalah seorang ahli dalam menggunakan panah spiritual. Dari suara ketiga panah spiritual ini yang membelah udara dan tornado yang mereka ciptakan saat terbang, Ye Feng dapat memperkirakan kekuatan panah spiritual tersebut secara kasar. Jika dia menerima panah itu secara langsung, dengan armor roh giok merahnya, dia paling banyak hanya mampu menahan satu panah roh, dua panah lainnya pasti akan mengenainya. Tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi satu-satunya pilihan adalah mengambil risiko. Langkah berisiko apa yang sebaiknya kita ambil? Sebenarnya, kemampuan Ye Feng untuk mencegat ketiga anak panah spiritual itu adalah hasil dari inspirasi mendadak yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Ketika Ye Feng masih berada di alam naga hitam, dia pernah mengejar pelindung sekte Dewa Darah, Roh Darah, hingga ke puncak Wanji. Di sana, dia menemukan pelindung tersebut, Roh Darah, tetapi selama pertempuran, dia ditekan oleh sungai darah dari pelindung iblis darah, Roh Darah, dan hampir mati. Pada saat kritis, Ye Feng mendapat ilham dan menyalurkan seluruh aliran darah roh darah penjaga iblis darah ke mutiara naga ilusi, sehingga mencegah krisis tersebut. Kali ini, pada dasarnya sama saja. Pada saat kritis antara hidup dan mati, Ye Feng meliuk-liukkan tubuhnya seperti ular, menyebabkan mutiara naga ilusi di titik akupunktur Tansong di dadanya sedikit sejajar dengan panah spiritual ketiga yang terkunci di jantungnya. Saat anak panah itu mengenai sasaran, mutiara naga ilusi bergetar sedikit, melepaskan daya hisap yang kuat. Anak panah roh ketiga lenyap tanpa suara ke dalam mutiara naga ilusi, memberikan sedikit kekuatan untuk membuka segel ketiga mutiara naga ilusi. Yang paling mematikan dari semuanya adalah panah roh kedua yang diarahkan ke tenggorokan Ye Feng. Di masa lalu, hampir mustahil untuk menghindarinya, sehingga Ye Feng tidak punya pilihan selain menerimanya karena keberuntungan semata. Namun kini, Ye Feng memiliki senjata ampuh lainnya Istana Jiwa Iblis. Meskipun Ye Feng baru saja memperoleh Aula Jiwa Iblis dan belum begitu memahami cara menggunakan benteng perang ini, dia tetap mengetahui fungsi-fungsi dasarnya. Dengan sebuah pikiran, Ye Feng sedikit memperbesar ukuran Istana Jiwa Iblis yang tergantung di dadanya. Semburan energi spiritual terpancar darinya, dan Istana Jiwa Iblis tiba-tiba naik, menghalangi panah spiritual kedua yang diarahkan ke tenggorokan Ye Feng. Saat panah roh menghantam Istana Jiwa Iblis, sebuah pintu besar atau lebih tepatnya,
Pintu kecil yang berada tepat di seberang istana jiwa iblis tiba-tiba terbuka. Kemudian, panah roh kedua yang luar biasa dari lembah panah pengejar jiwa tampak melesat ke jurang tak berdasar, menghilang begitu saja ke lorong istana jiwa iblis. Dan begitu saja, 2 dari 3 anak panah roh yang paling merepotkan itu menghilang. Kengerian dari ketiga anak panah roh ini terletak pada jumlahnya yang sangat banyak. Satu anak panah roh bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi 3 anak panah roh bersama-sama sangatlah menakutkan. Setelah 2 anak panah roh menghilang, anak panah roh yang lain bukanlah masalah bagi Ye Feng, yang dengan mudah menghadapinya langsung dengan armor roh giok merahnya. Harus diakui bahwa panah spiritual luar biasa dari lembah panah pengejar jiwa sungguh menakutkan. Dalam sekejap, armor roh giok merah Ye Feng retak dengan ribuan celah dan langsung roboh. Sebuah anak panah nyasar mengenai dahi Ye Feng dengan keras, menyebabkan sedikit rasa sakit dan sedikit getaran di jiwanya. Anak panah pengejar jiwa ini pasti mengandung kekuatan jiwa. Inilah yang dimaksud dengan pengejar jiwa. Namun, kultivasi spiritual Ye Feng juga cukup baik, dan jiwa spiritualnya tidak terluka, kecuali bekas merah samar yang tertinggal di dahinya. Inilah teknik rahasia Ye Feng yang mengejutkan Luo Yingzi, Lu Xiao, Gu Bufan, dan lainnya. Namun memungkinkannya untuk menahan 3 panah pengejar jiwa tanpa terluka. Tidak ada orang lain yang tahu atau bisa membayangkan bahwa Ye Feng akan memiliki benda-benda luar biasa seperti mutiara naga ilusi dan istana jiwa iblis. Kemampuan Ye Feng untuk mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin tentu saja sangat mengejutkan mereka. Adapun serangan jari yang langsung membunuh Ling Baiyi, itu sepenuhnya merupakan kemampuan Ye Feng sendiri, tanpa bantuan benda eksternal apapun. Karena kekuatan ilahi penempaan meridian dapat disebut sebagai kekuatan ilahi seni bela diri, itu karena kekuatannya. Oleh karena itu, bahkan kekuatan ilahi penempaan meridian tambahan pun sangat kuat. Dengan kejernihan hati pedang yang dicapai melalui pengintegrasian kitab pedang pemusnahan, gerakan Ling Baiyi tampak seperti garis lurus bagi Ye Feng. Adapun mengapa jari itu bisa mengenai Ling Baiyi dengan sangat akurat, itu cukup sederhana. Kejernihan hati pedang Ye Feng telah ditempa selama setahun, dan jurus pembunuh pedang hati di dalamnya telah lama dikuasai dengan sempurna oleh Ye Feng. Ye Feng bukanlah tipe orang yang terlalu kaku. Sembari memahami jurus pedang hati, Ye Feng telah mempertimbangkan untuk mengintegrasikan jurus pedang hati ke dalam gerakan-gerakan lainnya. Untuk mencapai hal ini, Ye Feng mencoba berkali-kali, menggabungkan teknik pedang, segel giok merah, gaya penguasa naga hitam, dan sebagainya, tetapi dia tidak dapat menggabungkannya dengan metode kultivasi mental pedang hati. Hanya teknik jari awan melayang yang dapat dikombinasikan dengan teknik pedang hati untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, dalam hal kekuatan serangan murni, jari awan melayang masih kalah dibandingkan pedang hati yang digerakkan oleh kejernihan hati pedang. Tetapi fungsi khusus jari awan melayang dalam menembus aura pelindung dan menembus energi spiritual pelindung tidak dapat digantikan oleh pedang hati. Semua faktor ini digabungkan menyebabkan kemenangan Ye Feng dalam membunuh Ling Baiyi hanya dengan satu serangan jari. Ini adalah cerminan komprehensif dari kekuatan Ye Feng selama bertahun-tahun, dan tentu bukan masalah keberuntungan. Ledakan. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar di alam yang gelap dan misterius itu. Semua orang merasakan penglihatan mereka tiba-tiba menjadi terang lalu gelap kembali, dan bau makanan terbakar tiba-tiba menusuk hidung mereka. Pada saat yang sama, jeritan gemetar Gu Bufan terdengar. Ketika semua orang menoleh dengan takjub, mereka melihat Gu Bufan diselimuti asap hitam, dan bahkan busur raksasa yang tak pernah dilepaskannya pun jatuh ke tanah. Unggul. Membantu. Melihat Ye Feng menyerbu ke depan, Lu Xiao meraung marah. Pada saat ini, 3 pendekar lainnya dari sekte Xuan Yu, yang masih dalam keadaan terkejut dan bingung, secara bersamaan menghalangi jalan Ye Feng. Melihat ketiga orang itu menghalangi jalannya, Ye Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Kilat menyambar telapak tangannya, dan sesaat kemudian, guntur bergemuruh terus-menerus. Mendesis. Pendekar alam laut jiwa tingkat 4 dari sekte Xuan Yu yang menyerang paling cepat adalah yang pertama menderita. Dia disambar petir surgawi yang mengerikan, seluruh tubuhnya gemetar seperti daun, dan dia terluka parah. Melihat hal ini, meskipun takut, 2 pendekar sekte Xuan Yu lainnya, menyadari taruhan yang terlibat, masing-masing melepaskan jurus mematikan mereka, menyerang Ye Feng dengan kecepatan kilat, dengan maksud untuk menyelamatkannya. Mengaum. Tiba-tiba terdengar raungan harimau yang menakutkan. Seberkas cahaya putih tiba-tiba melesat keluar dari lengan Ye Feng, dan dengan satu serangan, kepala pendekar sekte Xuan Yu tingkat keempat alam laut jiwa terlempar jauh. Yi Liang. Lu Xiao meraung marah, matanya merah padam saat menatap kepala adiknya yang terlempar. Hanya dalam 100 tarikan napas, dia telah kehilangan 2 adik kelas. Tingkat korban jiwa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sekte Xuan Yu. Namun, sekeras apapun Lu Xiao meraung, dia tidak punya waktu untuk ikut campur. Dia terjerat erat oleh iblis wanita Luo Yingzi dan tidak berani lengah sedikitpun. Penyihir Luo Yingzi secara alami memikat, dan kemampuan rayuannya sangat hebat. Dalam pertempuran, jika seseorang tidak berhati-hati,
Ia akan dimanfaatkan oleh kemampuan rayuannya, dan ia bahkan tidak akan mampu mengerahkan 60 atau 70% dari kekuatan penuhnya. Hasilnya dapat diprediksi. Inilah juga asal mula reputasi Luo Yingzi sebagai penyihir. Banyak jenius mudah hancur karena Luo Yingzi dengan cara ini. Pada saat itu, Luo Yingzi, yang sedang berpegangan erat pada Lu Xiao, memiliki kilatan cahaya aneh di mata cantiknya, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Jujur saja, aku tidak bisa memikirkan banyak hal. Ye Feng yang kutemui di jalan ini, meskipun baru berada di tingkat kelima alam transformasi roh, memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Namun, mengingat kembali bagaimana dia berulang kali dipermalukan oleh Ye Feng, dia merasa lega. Ledakan. Setelah serangkaian serangan, Ye Feng melepaskan sambaran petir mengerikan lainnya, dan seperti sebelumnya, seorang pendekar sekte Xuan Yu tingkat keempat dari alam laut jiwa terkena serangan di tempat. Yishan, hati-hati. Melihat Raja Harimau bersayap awan yang sangat besar menerkam Yishan yang telah terluka, Lu Xiao meraung marah. Namun, yang tidak diketahui Lu Xiao adalah bahwa sekeras atau sebanyak apapun peringatannya, adik laki-lakinya, Yishan, tidak berdaya untuk membantu dan tidak bisa bersembunyi dari peringatan tersebut meskipun dia menginginkannya. Kekuatan petir surgawi yang mengerikan berkecamuk di dalam tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan jari-jarinya, apalagi meningkatkan kekuatan spiritualnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cakar raksasa Raja Harimau bersayap awan menghantam kepalanya. Tertawa. Sebuah bilah tajam berujung busur, melesat di udara, dengan cepat menuju mata Raja Harimau bersayap awan. Namun, gubufan dari lembah panah pengejar jiwa, yang baru saja disambar petir mengerikan Ye Feng, telah pulih dari keterkejutannya dan menyelamatkan nyawa Yishan. Bum bum bum. Tepat ketika gubufan menyelamatkan Yishan, serangkaian petir mengerikan menyambar. Prajurit sekte Xuan Yu terakhir di tingkat ketiga alam laut jiwa yang menghalangi Ye Feng seketika berubah menjadi arang oleh 3 petir mengerikan itu, tanpa sempat berteriak sedikit pun. Suara getaran tali busur tiba-tiba terdengar. Gubufan dari lembah panah pengejar jiwa melancarkan serangan membabi buta terhadap Ye Feng. Pada puncaknya, ia menembakkan 9 anak panah dengan 1 busur. Anak panah spiritual menghujani Ye Feng, membuatnya kewalahan dan panik. Mempersiapkan. Tiba-tiba, suara siulan tajam keluar dari mulut Lu Xiao, dan ekspresi gubufan, yang sedang menyerang Ye Feng dengan panah pengejar jiwa, tiba-tiba menjadi sangat serius. Saat busur ditarik sepenuhnya, 5 anak panah spiritual tiba-tiba muncul, dan gubufan mundur dengan cepat. Pemandangan ini mengejutkan Ye Feng. Jika 5 anak panah dengan kualitas yang sama ditembakkan ke arahnya, hanya Tuhan yang tahu apakah dia mampu menangkapnya. Oleh karena itu, saat ini, gubufan sama sekali tidak boleh diizinkan untuk menembakkan panah ini. Dengan kecepatan kilat, petir tiba-tiba muncul di telapak tangan Ye Feng. Ye Feng, mati. Tiba-tiba, Lu Xiao bergerak secepat kilat, menerkam Ye Feng seperti elang. Dalam sekejap, Lu Xiao tampak berubah menjadi kilat, memperpendek jarak antara dirinya dan Ye Feng menjadi 30 meter. Hampir bersamaan, kobaran api biru yang besar, seperti gelombang laut, menyembur dari telapak tangan Lu Xiao, menerjang Ye Feng seperti arus deras yang mengamuk. Hati-hati. Ini adalah gelombang api azur, sangat ganas. Pada saat yang bersamaan ketika dia berseru kaget, atau lebih tepatnya, pada saat Lu Xiao memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan pendahuluan, Luo Yingzi juga bergerak.